kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Ketika Amut menanti jawaban dari lawan bicaranya, gadal ini tampak tak begitu marah. Namun setelah ditunggu, kok Suho ini diem saja ya? Hal itu membuat Amut mulai emosi. Spontan salah satu kakinya diangkat demi menggeprek MC kita. Di sisi yang lain, Esil yang khawatir berteriak, "Monars muda!" Belum. Serangan kaki sang monster gadal membuat dungeon ini berguncang. Untungnya Suho berhasil menghindari dengan melompat ke arah belakang. Lantas MC kita bertanya, "Woi, kenapa kamu menyerangku setan?" Dengan nada murka, Amut membalas, "Aku tahu kau sedang berbohong bocah, karena responmu terlalu lambat saat menghindari seranganku. Ya, di serangan selanjutnya aku pastikan akan menghabisimu jika kau tidak segera menjawab pertanyaanku." Mendengar itu, Suho bergumam, "Cih, menyebalkan. Monster kadal ini sangat tak berperi kekadalan. Dia tak peduli menghabisi nyawa lawannya asal keinginannya tercapai." Yari. Lantas di situ Amut menanyakan kembali, "Oi bocah, aku tanya lagi padamu, apakah Darna, Monarch of the Iron Body, tewas di tangan Shadow Monarch?" Suho yang agak was-was tetap menjawab, "Ya, dia, sang Shadow Monarch menghabisi semua Monarch." Sambil menunggu respon lawannya, Suho bergumam, "Semoga saja monster ini tidak menggila saat mengetahui kebenaran yang kuucapkan." Gak berselang lama, Suho dibuat terkejut dengan ucapan lawan bicaranya, yang dimana saat itu Amut tertawa penuh kegirangan. Hahaha, Darna telah tewas ya. Pantas saja dia tidak berkunjung lagi. Sepertinya aku harus berterima kasih pada Shadow Monarch. Mendengar ucapan Amut tersebut membuat Suho diliputi banyak sekali pertanyaan. "Jodoh mati, bukankah kau bawahan dari Tarnaci Monarch Iron Body ya?" Suho bertanya dan Amut menjawab sembari bersiap menggeprek. Amut berkata, "Lancang sekali mulutmu itu, bocah. Kau mengatakan sesuatu yang sangat hina. Kukatakan sekali lagi sebelum kau pergi ke neraka, jangan ucapkan kalimat omong kosong yang merendahkan harga diriku, Sinde." Kala itu MC kita menyadari bahwa dirinya tak akan bisa selamat dari tinju Tuan Kadal bin Biawa. Tapi kalian tahu sendirilah, Suho adalah pemeran utama cerita ini. Jadi ya begitu sih. Secara tiba-tiba muncul banyak rantai yang menghentikan tinju Amut. Tentunya Suho sangat heran dan bertanya-tanya, dari mana datangnya rantai goib yang mampu menahan seekor kadal Amut. Di sisi yang lain, Amut sendiri terlihat begitu kesal dengan kemunculan rantai goib tersebut. Dia berkata, "Bajingan, aku melewati batas yang diciptakannya. Tarna, kenapa kau selalu mengganggu kesenanganku? Wah!" Seketika itu juga, badan kadal ini langsung ditarik ke tempat awal dirinya dikurung. Dan saat itu juga ucapan-ucapan suci dari mulut sang kadal bermunculan. Ya kira-kira ucapannya begini, bre. "Dasar rantai terkutuk, bajingan kau Tarna, hanguslah kau di neraka." Sementara itu dengan wajah yang penuh keterkejutan, Suho bergumam, "Nani, apa yang sebenarnya terjadi?" Tapi alhamdulillah, berkat rantai tadi aku berhasil selamat. Hore! Sedangkan di samping MC kita, Neng Esil yang khawatir bertanya, "Monarch muda, apa kau baik-baik saja?" Suho menjawab, Ya begitulah. Yang lebih penting, kita sudah memahami bahwa monster kadal itu sangat kuat dan tak mungkin bisa dilawan. Maka dari itu untuk sekarang, selagi ada waktu, lebih baik kita berikan pertolongan pertama pada Grey dan anggota Guild Asura. Di saat bersamaan, Suho dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi dari sistem, yang dimana quest darurat yang dia miliki tiba-tiba berubah. Sontak di situ Esil bingung nih, kenapa Monarch muda terdiam. "Suho-sama, ada apa?" tanya Esil dan Suho membalas, quest daruratnya loh tiba-tiba berubah. Monster yang tadi itu tuh ternyata keturunan Iron Body Monarch loh.
Dan beginilah Bri, tulisan quest terbaru Suho. Quest darurat. Cepat pergi ke gate yang telah ditentukan dan lepaskan Amut dari belenggunya. Demi tujuan menyelesaikan quest ini, Suho ditemenin Esil berjalan ke tempat Amut berada. Terlihat di sana banyak para jenazah dari kuil scavenger tergeletak di tanah. Itu akibatnya karena mereka terlalu songong melawan Paduka Amut. Di sisi yang lain, Kadal ini mengerti ada tamu yang datang. Dia berkata, "Jangan bilang kau datang mencariku. Bocah, seukuran manusia, nyalimu boleh juga." Suho membalas, "Kali ini aku datang untuk mengobrol serius." Amut menjawab, "Loh, bukankah tadi kita sudah saling salam interaksi toh?" Suho pun berkata, "Salam interaksi gundulmu. Yang kau lakukan hanya berusaha untuk menghabisiku, dan itu bukanlah sebuah percakapan." Dengan nada tanpa dosa, Amut membalas, "Oh begitu ya. Tapi salam interaksi FB Pro yang kupelajari dari Ternak hanya itu saja. Jika kau masih menggerutu tentang hal sepele seperti ini, kau protes saja pada Ternak yang udah tewas itu." Menyimpulkan pembicaraan singkat ini, Suho bergumam, "Sulit sekali mengobrol dengan monster di depanku. Aku jadi merasa seperti berbicara dengan bocil kasar tapi jujur. Namun bagaimanapun juga, aku harus merekrut monster ini menjadi sekutuku." Lantas meski agak ragu, Suho pun memberanikan diri untuk bertanya, "Sepertinya kau menyimpan dendam dengan Iron Body Monarch ya? Tapi mengapa sampai segitunya?" Amut membalas, "Bocah, apakah kau datang ke sini hanya ingin tahu tentang hal itu saja?" "Yari, apa boleh buat? Karena aku tak punya kegiatan lain selain terbelenggu oleh rantai ini, maka aku akan memberitahumu. Namaiwa Amuto. Dulunya, aku adalah monster yang imut dan menggemaskan. Namun, si brengsek Tarna dan penyihir gila itu, mereka berdua mengubahku menjadi seperti ini. Lalu setelahnya, aku dibuang dan dibelenggu rantai di tempat terkutuk ini." Mulai prihatin dengan kisah hidup Amut, Suho pun bertanya, "Amut tuh, apakah tak ada cara untuk menghancurkan rantai yang mengikat tubuhmu itu?" Amut menjawab, "Aku telah mencoba melakukan berbagai cara, tapi rantai ini selalu beregenerasi. Bahkan jika diriku mencoba menjelajahi tempat ini dan melewati batas yang mereka tentukan, maka tubuhku akan ditarik ke tempat semula. Oleh karena itu, aku tak pernah bisa keluar dari tempat ini. Bahkan lantai terdalam pun aku tak pernah tahu. Mereka berdua, Tarna dan si penyihir saman gila itu, sampai kapanpun aku tak akan pernah maafkan mereka." Sejenak Suho bergumam, "Quest yang diberikan sistem adalah untuk membebaskan Amut. Jadi aku harus memikirkan cara tentang rantai yang mengikat tubuh Amut." Dari ucapan Kadal itu, rantainya akan selalu beregenerasi. Lalu apa yang terjadi kalau pasak atau pengait dari rantai terlepas ya? Sepertinya aku harus mencoba metode itu. Terpikirkan sebuah ide, Suho pun berkata, "Amut tuh, saat kau terkurung di tempat ini, apakah udah ada magic beast selain dirimu? Lalu, apa kau pernah melihat ruangan dengan pintu besi besar di tempat ini?" Amut pun menjawab, "Ya, kau benar. Saat aku tiba di sini sudah ada magic beast yang lain. Dengan begitu, aku bukanlah bos dari dungeon ini." Gara-gara rantai busuk ini, aku tak pernah masuk ke lantai terdalam di tempat ini. Obrolan singkat tersebut membuat Suho bertanya-tanya, "Ini aneh, kenapa Terna membatasi ruang gerak Amut?" Lantas Suho pun berkata pada Kadal di depannya, "Oi Amut, jika aku membantumu meninggalkan tempat ini, maukah kau mengabulkan permintaanku?" Amut membalas, tenang saja, aku akan mengabulkan apapun yang kau inginkan asal kau dapat membebaskanku. Namun jika kau hanya membual, maka kau akan menerima konsekuensinya." Sontak saja saat melihat kemarahan Amut, Esil mulai khawatir dengan situasi ini. Tapi di situ Suho tetap tak bergeming. Dia pun berkata, "Kau ini marah-marah mulu dah, dengarkan aku dulu lah. Jadi gini, aku akan menghancurkan dungeon ini karena tujuan Tarna menyegelmu adalah agar kau tidak menghabisi bos dungeon. Dan pertanyaannya, kalau aku mengalahkan bos dungeon, apa yang akan terjadi pada pasak rantai di tubuhmu?" "Hahaha, bukankah itu sempurna ya?" Amut membalas, "Menarik.
Kendati demikian, suasana haru itu tiba-tiba berubah. Dimana kala itu saat Beru terharu dengan kecerdasan MC kita, Amut tiba-tiba menghantam tubuh Beru dengan lembut. Amut berkata, "Berhentilah terbang di dekatku, dasar hama." Tak terima dengan ucapan itu, Beru membalas, "Hama katamu? Apa kau ingin dicabi-cabi oleh Marshal ha?" Pokoknya bre, mereka berdua, Beru dan Amut, perang bacot cukup lama lah. Alih-alih menghentikan mereka berdua, Suho membuka Shadow Dungeon dan menyuruh Amut buat kabur melalui jalan tersebut. Namun meski sekuat tenaga Amut kerahkan, beliau tak sanggup memasuki Shadow Dungeon. Melihat ini, Suho berkata, sudah kuduga rantai yang mengikatnya tak mengizinkan untuk masuk ke Shadow Dungeon." Di sisi yang lain, Amut yang emosi berkata, "Sial, saat aku berpikir untuk pergi, rantai busuk ini semakin erat menarik tubuhku." Suho membalas, "Cih, sungguh mantra yang merepotkan." Tapi tenang saja Amut-san, aku masih memiliki rencana lain. Yang pertama-tama, aku dan Esil akan mengalahkan bos dungeon ini. Lalu yang kedua, kita akan mencoba melepaskan rantai di tubuhmu. Dan yang terakhir, sebelum dungeon ini runtuh, kita akan kabur melalui Shadow Dungeon. Lantas Amut bertanya kembali, "Oi bocah, kalau rencanamu itu tidak berhasil, lalu apa yang akan kau lakukan?" Suho menjawab, "Tenang saja Amut-san, seandainya itu gagal, aku masih memiliki rencana cadangan." Amut membalas, "Yari-yari, apapun hasilnya nanti, aku tidak akan menyalahkanmu bocah. Setidaknya ada cahaya harapan bagiku untuk keluar, karena aku tidak mau mendekam di sini selama-lamanya." Beberapa saat kemudian, Amut pun menemani MC kita sejauh yang bisa dia jangkau. Dalam keheningan monolog yang menggema di kepalanya, Amut bergumam, "Tak pernah terbesit dalam benakku bahwa anak dari Shadow Monarch yang akan menyelamatkanku. Namun tetap saja, jika dia tak sanggup mengalahkan bos dungeon, maka semua rencana ini gagal total. Dan andaikan dia berhasil, tapi rantai busuk ini terus mengikatku, bukankah itu sama saja sebuah kegagalan ya? Karena kau pernah mengatakan padaku bahwa kekuatan yang sebenarnya itu tergantung fisiknya. Makanya kau menciptakanku berdasarkan hal itu. Dan sosok bocah ini lebih lemah dariku, namun dia tampak lebih hebat. Apa ini sebenarnya? Entah mengapa, aku merasakan perasaan yang aneh dari ucapan bocah ini. Apa ini yang orang-orang sebut dengan keyakinan? Kalau begitu, akan kupertaruhkan semuanya padamu, bocah. Aku yakin kaulah orang yang dapat membebaskanku dari tempat ini. Sementara itu, kini Suho melawan monster bertubuh besar, yang dimana monster tersebut langsung tersungkur setelah dihantam oleh tangan sakti MC kita. Sebenarnya perjalanan Suho untuk sampai ke ruangan boss dungeon, beliau bersama Esil sudah mengalahkan beberapa monster yang kuat loh bre. Tapi tidak saya ceritakan itu karena memang dari sananya gak dibuatin panel dari yang gambar nih komik. Terlepas dari hal ini bre, di atas hingga sana kita akhirnya bisa melihat sosok boss dungeon, di mana monster ini memiliki nama Tom Warden Shika dan namanya berwarna merah. Hal itu mengindikasikan bahwa monster yang akan dilawan Suho bukanlah kaleng-kaleng. Pertarungan antara Suho dan Shika pun dimulai. Yang pertama melakukan serangan adalah boss dungeon ini. Dengan berpusat di tangan kanan, secara perlahan butiran pasir berkumpul dan menciptakan badai pasir yang sangat mengerikan. Pengendalian penuh atas kekuatan itu Shika fokuskan untuk menyerang Suho secara langsung. Alih-alih menghindari serangan tersebut, Suho malah berlari menerjang badai itu. Srebet, srebet. Suho dengan mudahnya menghancurkan badai tersebut dengan daggernya. Tak memberikan celah sedikit pun, Shika menggerakkan pasir-pasirnya untuk mengunci tubuh Suho. Alhasil, Suho kesulitan menggerakkan tubuhnya. Dalam keadaan terpojok itu, Suho bergumam, "Sial, pasir-pasir ini membuatku sulit bergerak." Mengingat monster ini memiliki nama berwarna merah, itu berarti kekuatannya setara Huntering Ayah. Jika ini terus berlanjut, maka manaku akan habis duluan sebelum pertempuran selesai. Mau gimana pun, aku harus secepatnya mengakhiri ini. Di sisi yang lain, berpikir mendapatkan kesempatan untuk menyerang, Esil pun melemparkan tombaknya. Melihat itu, Suho pun mengulurkan tangannya dan memperkuat tombak Esil dengan Ruler Authority. Hal itu membuat senjata milik Esil bergerak sangat cepat dan kuat.
Sementara itu, Shika yang menyadari bahaya akan serangan tersebut. Dia sejenak mengendorkan pasir yang mencengkram Suho demi menangkis tombak yang mengarah padanya. Alhasil berkat hal itu, Suho sedikit dapat menggerakkan tubuhnya. Di situ dengan lantang, Suho berteriak, "Esil-chan, mari kita gunakan bone skill." Mendengar ucapan itu, Esil merasa bahagia. Dia berkata, "Ya, mari kita lakukan Monars muda." Bone skill pun dimulai. Esil berubah ke wujud super glowingnya. Bersamaan dengan pengumpulan kekuatannya, Esil bergumam, "Kali ini aku tidak akan mengecewakan beliau. Aku telah mengetahui cara menggunakan bone skill biar berguna, di mana skill ini mengharuskanku menghabisi monster agar jiwa mereka bisa kuserap. Semakin banyak aku mengalahkan monster, maka pengisian bone skill akan terus meningkat. Dengan kata lain, skill ini juga akan semakin kuat. Kali ini aku tidak akan mengecewakan seperti waktu itu. Susama Ike." Sambil mengatakan itu, Esil melepaskan kekuatannya dan disalurkan pada Bogem Suho. Di sisi yang lain, Suho yang saat ini sedang berlari menuju Shika. Dari salah satu bogemnya sudah terlapisi aura merah menyala yang sangat mengerikan. Dengan harapan terakhir ini, Suho melompat bersiap melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat itu, bre. Dan Shika sendiri juga panik, bre. Dia menyambut serangan lawannya dengan bogemnya juga. Mengesampingkan aksi Suho ini, di tempat yang sama, Esil langsung tepar setelah mentransfer kekuatannya. Dalam ketidakberdayaannya itu, Esil bergumam, sekali lagi, aku tampak menyedihkan. Tapi kumohon, semoga bone skill kali ini dapat membantu Monars muda. Susama, berjuanglah." Setelah monolog itu, Esil pun pingsan, saudara. Sekedar ngasih tahu, bone skill kali ini sudah mencapai 67% pengisian. Jadi kekuatannya pun berbeda dari sebelumnya. Di situ dengan percaya diri, Suho berteriak, "Akan kuakhiri ini dengan kekuatan yang telah dipercayakan Esil padaku. Lenyaplah." Setelah mengatakan itu, Suho menghindari pukulan Shika, lalu melepaskan bogemnya tepat mengenai tubuh lawannya dan jebret. Seketika itu juga tubuh Shika jadi Kiko. Dengan kata lain, Shika jadi almarhum hanya dengan satu pukulan saja. Bos di tempat ini telah dikalahkan dan dungeon pun mulai berguncang sangat hebat. Menyadari hal itu, Beru berteriak, "Gawat, dungeonnya mulai runtuh." Di sisi yang lain masih terperangah oleh hal ini, Amut berkata, Mungkinkah bocah itu berhasil mengalahkan bos dungeonnya? Aku tak menyangka dia bisa diandalkan." Seperti yang Suho perkirakan, bre. Pasak-pasak rantai Amut mulai terlepas dari dinding dungeon. Tanpa basa-basi, Beru pun menuntun Amut untuk mengikutinya menuju Suho. Sambil berjalan mengikuti semut kecil itu, Amut bergumam, "Jika rantai-rantai ini sudah tidak membelengguku, apa itu berarti aku sudah terbebas dari Tarnak ya?" Dulu, aku masih terus bertanya-tanya, kenapa Tarnak dan penyihir gila itu terus melakukan eksperimen kepada makhluk lemah sepertiku. Hingga saat ini, rasa sakit itu terus terngiang-ngiang, tak pernah pudar dari ingatan dan jiwaku. Setiap harinya, tubuhku terus dihancurkan oleh Tarnak dan dipulihkan oleh si penyihir gila itu. Memang, eksperimen yang mereka lakukan padaku membuat tubuh ini jadi lebih kuat. Tapi di satu sisi, mental dan jiwaku tak kuat menahan rasa sakit itu. Hal ini membuatku jadi gila, dan tanpa sadar, aku sampai mencongkel kedua mataku. Di dalam nestapa dan keputusasaan itu, ada satu hal yang membuatku dapat bertahan, yaitu aku ingin sekali lagi merasakan alam liar seperti saat masa kecilku. Apakah kali ini aku beneran bisa bebas? Amut terus berjalan dan membayangkan mimpi dan harapannya. Namun tanpa disangka, salah satu pasak terbang dan menancap di tubuhnya. Sontak ketika melihat Amut yang terluka, Beru berteriak memanggil namanya, "Kadal!" Ironisnya, bukan hanya satu pasak itu saja, tapi semua pasak rantai secara bersamaan terbang menuju monster malang ini, bre. Dalam kekesalannya akan hal ini, Amut berteriak, "Tarnak, Saman, kalian berdua sungguh biadab. Dibandingkan membiarkanku pergi, kalian lebih memilih aku tewas. Sialan!" Di tengah chaosnya situasi saat itu, secara tiba-tiba Suho datang menghalau pasak-pasak tersebut. Meski MC kita berhasil mengulur waktu, tapi aksinya barusan itu memberikan dampak yang luar biasa pada Suho, di mana pasak-pasak ini sangat keras dan hal itu membuat Suho terluka. Tak peduli berapa kali MC kita menangkis, pasak-pasak ini selalu kembali terbang menargetkan Amut.
Dalam keadaan badan yang terluka dan jiwa yang sudah lelah, Suho tak memiliki satupun kesempatan untuk mengeluh. Bertaruh dengan deduksinya, Suho mengeluarkan sebuah kunci demi membuka Shadow Dungeon. Dan setelah Shadow Dungeon itu terbuka, MC kita lantas menendang satu persatu pasak ke arah Shadow Dungeon. Tentunya saat melakukan hal tersebut, kaki miliknya Suho, tulang-tulangnya itu mulai menjerit guys. Tapi demi quest dari sistem, Suho tak memperdulikan keadaannya. Dan atas kerja kerasnya ini, dalam hitungan detik saja, Suho berhasil membuat puluhan pasak masuk ke Shadow Dungeon dan tak keluar lagi. Heran dengan keteguhan dari tekad anak muda di hadapannya, Amut bergumam, "Sung Suho, kenapa kau berjuang sampai bermandikan darah seperti itu? Sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku?" Meski sudah banyak pasak yang sudah MC kita tangani, tapi hal itu seolah-olah sia-sia bre, karena jumlah pasak masih begitu banyak yang mengincar Amut. Hingga pada suatu titik, MC kita benar-benar sudah nggak kuat lagi. Dia bergumam, "Gawat, tulang-tulangku serasa remuk semua. Bagaimana ini? Aku sudah tak tahan lagi. Apakah ini akhirnya?" Sebelum monolog itu selesai, secara tiba-tiba Amut bergerak untuk ikut membantu. Sontak aksi kadal ini membuat Suho terkejut. Di situ dengan nada kesal, Amut berteriak, "Sekarang aku mengerti kenapa Tarna dan Monars yang lain tak sanggup mengalahkan Shadow Monars. Bocah, yang harus kita lakukan hanya mendorong pasak rantai ke dalam gate itu kan? Kalau begitu, ayo kita berjuang sampai akhir. Sung Suho, bukan, maksudku Monars muda." Keputusasaan terasa sirna karena Suho telah mendapatkan rekan baru yang bisa dipercaya. Dari alunan dentuman pasak dari rantai, Amut dan Sung Suho semakin berapi-api. Entah tubuh mereka nanti akan hancur karena tertimbun reruntuhan, ataukah tewas mengenaskan tertancap pasak. Namun, dua insan yang terluka ini yakin harapan akan selalu ada pada mereka yang tak pernah menyerah. Selang beberapa jam kemudian, panel berpindah ke dalam Shadow Dungeon, di mana kita diperlihatkan Esil yang baru tersadar dari pingsannya karena efek penggunaan bone skill. Namun saat dia membuka matanya, yang dia lihat cuma ada Beru. Di situ Beru berkata, "Oh, kau sudah bangun ya?" Esil lantas bertanya dengan nada sedikit berteriak, Iya, seingatku Monars muda mengirimku duluan ke Shadow Dungeon karena energiku sudah habis. Lalu bagaimana keadaan beliau sekarang? Dan apakah Amut berhasil diselamatkankah?" Beru membalas, "Hus, pelankan suaramu." Mendengar ucapan itu, Esil mulai bingung. Lalu Beru menjelaskan lebih lanjut, "Saat ini, Monars muda sedang istirahat di sana. Tuh, lihat aja sendiri." Sontak saja dalam sekejap raut muka Esil menjadi bahagia. Dan yang benar saja bre, Sung Suho kini sedang tertidur bersandar bangunan di tempat ini. Bukan hanya Suho saja, tapi Amut juga berhasil dievakuasi ke dalam Shadow Dungeon. Di saat yang sama bertebaran notifikasi dari sistem bahwa Suho sukses merekrut Amut sebagai rekan. Dengan kata lain, quest terselesaikan. Dan hal itu membuat Suho naik level, sekaligus mendapatkan reward atau hadiah dari quest tersebut. Kemudian panel berpindah di markas Asosiasi Hunter. Di sana Won Jinchul tengah memperhatikan tabletnya dengan begitu serius. Yang dimana artikel atau berkas yang sedang dia lihat adalah berkas penjelasan semua informasi tentang Hunter Sung Suho. Sambil melihat tabletnya, Jinchul melakukan monolog dalam kebingungan pikirannya. Dia bergumam, segalanya dimulai sejak hilangnya Hunter Sung Jinwoo. Mulai dari kemunculan gate dan kebangkitan orang-orang berkekuatan super. Berkat Hunter Sung Jinwoo, aku bisa mengetahui ingatan dari dunia sebelumnya. Dan dengan berbekal pengetahuan itu, aku bisa menekan kekacauan bencana besar ini dengan mendirikan Asosiasi Hunter. Namun, aku tak pernah ingat bahwa di dunia sebelumnya ada item yang bernama Stardust. Yang berarti, anomali ini tidak pernah terjadi di dunia yang dulu. Saat ini aku hanya mengetahui bahwa Stardust adalah sebuah item berbentuk bulat yang dapat meningkatkan magic power seorang hunter yang rendah tanpa takut efek samping setelah mengkonsumsinya. Sejauh ini pengedaran Stardust itu dikontrol oleh wakil dari Guild Reaper, Lee Min-chung. Aku yakin dia melakukan semua ini sendiri karena pemasaran Stardust semakin menggila saat Guild Master Lim Tae-kyu sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Kendati demikian, aku yakin di dunia sebelumnya, Lee Min-chung bukanlah orang yang sebarbar dan seberani ini.
Jadi apakah ada sosok di belakang layar yang bekerja sama dengannya? Saat Wo Jinchul mencoba memecahkan teka-teki semua ini, tiba-tiba HP Nokia-nya berdering. Tanpa pikir panjang, Jinchul pun mengangkat panggilan telepon tersebut. Jinchul berkata, "Wah, tumben nih Anda menelepon saya. Ada urusan apa ya?" "Tenang saja, apapun masalah Anda akan saya bantu kok. Karena Anda juga banyak membantu dalam mendirikan asosiasi hunter." Dan orang yang menelepon saat itu adalah Jinho. Jinho berkata, "Maaf sebelumnya telah mengganggu waktumu, Ketua Wo Jinchul. Tapi ini sangat penting dan aku benar-benar perlu bantuanmu. Jadi begini, keponakanku. Dia adalah seorang yang baru saja terbangkitkan. Dan saat ini, dia terjebak di dalam gate. Tolong bantu kami, Ketua Wo Jinchul-san." Dengan ekspresi terkejut bercampur takut, Jinchul membalas, "Nani, keponakanmu? Apa yang kau maksud itu, Sung Suho?" Oke, di panel ini kita diperlihatkan sebuah mobil telolet yang dimana di dalam mobil tersebut ada Ryosing dan rekan-rekannya, dan mereka sedang tertidur pulas. Lebih tepatnya sih tak sadarkan diri. Jadi Bre, sebelum melawan bos dungeon, Suho mengevakuasi para beban biar nggak tertimbun saat dungeonnya runtuh. Panel pun berpindah ke dalam Shadow Dungeon. Di situ Suho melihat kondisi Amut sambil berkata, "Pada akhirnya rantainya tidak bisa dilepas, Amut. Kau tak akan bisa meninggalkan Shadow Dungeon ini. Sekarang terserahmu lah mau menepati janji atau enggak, karena aku juga telah gagal melepaskan rantainya." Amut membalas, "Seingatku, kau hanya mengatakan akan membawaku keluar dari dungeon terkutuk itu. Dan menurutku, tempat ini jauh lebih nyaman." Mendengar ucapan itu, Suho agak sedikit bingung. Dia bergumam, "Entah kenapa sifat Amut sepertinya jadi agak sedikit lembek ya." Lalu secara tiba-tiba Amut menarik baju Suho dan dengan sangat cepat dia membawa Suho ke atas gedung. Sesampainya di atap, Amut terlihat sangat bahagia Bre. Dia berkata, Kimochi. Akhirnya aku bisa merasakan sensasi dunia asli di sini. Hahaha, sesuai janjiku, aku akan mengikutimu, Monars muda." Suho membalas, "Jos, mantap abangku." Dari sini MC kita menyadari bahwa gate yang terbuka di dalam Shadow Dungeon dan quest darurat itu semua demi merekrut Amut sebagai rekan. Lalu setelah itu, Suho kembali ke dunia nyata untuk membangunkan para beban. "Oi Ryo, bangun." Lantas Ryo pun membuka matanya sambil berkata, "Loh, Suho?" MC kita membalas, "Dungeonnya sudah runtuh tuh dan gate-nya sudah tertutup. Dan ngomong-ngomong nih, apa aku boleh meminjam ponselmu sebentar?" Ya, tujuan Suho di sini Bre, ingin menghubungi pamannya. Ya kalian tahu sendirilah, Yojinho itu paniknya gimana. Sejenak Ryo bingung dengan apa yang diucapkan Suho tentang dungeon. Namun setelah melihat sendiri dengan kedua matanya, Ryo sangat terkejut dan hampir tak bisa mempercayai ini, yang dimana dungeon itu telah rata dengan gurun pasir. Beberapa saat kemudian panel berpindah di bandara di negara ini, yaitu Mesir. Sebelum saling berpisah, Ryo berkata, "Suho, arigato. Kau telah menyelamatkan nyawa kami. Aku pribadi tak akan melupakan jasamu. Dan aku berharap kita bisa saling terus mengobrol dan saling berkomunikasi walaupun kau sudah sampai di Korea nanti." Suho membalas, "Tak usah terlalu berlebihan begitu Bang Bringos. Kau juga membelikanku tiket pesawat dan meminjamkan ponselmu. Arigato, aku sangat terbantu. Oh iya, kau juga bisa menghubungiku kapan saja. Tenang, aku pasti akan membantumu lagi kok." Sejenak Ryo berpikir sambil memegang dagunya. Dengan rasa penasaran, dia berkata, "Sebenarnya masih ada yang mengganjal hatiku. Suho, kok bisa ya monster yang setara Hunter Rank S memilih mundur dan membiarkan dungeonnya runtuh begitu saja?" Membalas dengan senyuman, Suho menjawab, "Hehehe, iya, aku juga merasa begitu. Tapi biarlah, yang penting kita semua selamat kan? Kalau begitu, aku balik dulu ya Bang Bringos." Sementara itu, Ryo masih menatap kepergian Suho. Dalam diamnya dia bergumam, "Sung Suho, seorang hunter rank B yang bisa melakukan transformasi serta memiliki skill summon dan juga teknik bertarungnya itu loh, bukan kaleng-kaleng. Ya, ini tak bisa kubiarkan. Aku harus segera menghubungi Quill dan meminta mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda ini."
Oh ya bre, sekedar ngasih tahu, kini MC kita telah mencapai level 35. Sembari berjalan masuk menuju pesawat, Suho bertanya pada Beru. Dia berkata, Beru, kalau dilihat dari levelku yang sekarang, menurutmu rankku sekarang apa ya? Beru membalas, sepertinya Anda telah mencapai hunter peringkat A, Monars muda. Mendengar itu, tatapan Suho tiba-tiba jadi tajam. Dengan nada sedikit tinggi, dia berkata, Onde mande, jadi aku akhirnya sudah mencapai rank A ya. Dengan kekuatan ini, aku sudah siap. Ini waktunya memulai serangan kepada Le Min-sung dan utusan Itarim. Bersiaplah. Lalu, panel berpindah ke negara Korea, lebih tepatnya di Guild Aliansi. Salah satu anggota yang kita sebut saja namanya Namsu. Dia berkata, Alhamdulillah ya, guild kita mulai berkembang. Dulunya kita cuma guild di level rank C, tapi lihatlah sekarang, kita bahkan bisa mengambil alih hak atas gate rank B di wilayah Incheon. NPC yang lain kita sebut saja namanya Min Jae. Dia berkata, kau benar Namsu-san, kita bahkan bisa pindah ke kantor yang lebih baik daripada sebelumnya. Di situ sambil memegang Stardust, Namsu berkata, berkat benda ini, kita yang kebanyakan hunter rank C dapat menyelesaikan sebuah gate rank B tanpa kesulitan. Min Jae juga berkata, hoho, ya kau betul. Di black market akhir-akhir ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan Stardust, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Siapapun pembuat item ini, dia adalah penyelamat bagi orang-orang seperti kita. Lantas, seorang hunter rank B yang bernama Kim Sung-so, dia berkata, apa memang Stardust sehebat itu ya? Tapi aku kok ngerasa ya, item ini sangat mencurigakan. Mendengar itu, Min Jae sedikit tersinggung. Dia membalas, belagu bener ucapanmu. Jangan mentang-mentang kau seorang hunter rank B. Kau tak akan mengerti bagaimana perasaan kami, Sung-so. Seolah tak menghiraukan ucapan rekannya, Sung-so berkata, bukankah item yang bernama Stardust itu sudah dilarang oleh asosiasi hunter ya? Sontak ucapan Sung-so itu membuat semua orang yang ada di sini emosi. Mereka semua berkata, yang bener aja lu, untuk apa menerapkan kebijakan tidak berguna itu? Stardust tidak ada efek sampingnya. Item itu bahkan bisa membuat hunter yang rendah seperti kita dapat menutup gate lebih banyak loh. Di tengah obrolan panas itu, tiba-tiba suasana jadi hening dan semua orang terpaku pada sosok yang datang. Kalian bisa tebak sendiri, dia adalah TL, sang utusan Wak Karim. Matanya yang melotot, TL berkata, apa benar ini guild aliansi yang memiliki hak atas gate yang muncul di Incheon? Kalau iya, cepat serahkan gate itu padaku. Sung-so yang bingung dengan situasi ini menghampiri TL sambil berkata, loh lucu banget rek. Adik kecil ngapain kesini? Iya memang benar kita guild aliansi, tapi permintaanmu itu tidak bisa kami kabulkan. Pokoknya jangan ya adik ya. Mendengar ucapan Sung-so, TL seketika murka. Dia berkata, tutup mulutmu, cepat serahkan gate-nya. Sambil mengatakan itu, TL mengaktifkan dominasinya pada orang-orang yang telah mengkonsumsi Stardust. Dan dalam sekejap mata, para NPC selain Sung-so membungkukkan badannya. Mereka secara serentak mengatakan, utusan yang agung, apapun perintahmu akan kami laksanakan. Termangu melihat fenomena tak masuk logika ini, Sung-so berkata, oi, lelucon macam apa ini? Minasan, kenapa kalian semua membungkuk kepada bocah ini? Masih angkuh dengan sikapnya, TL berkata, tak kusangka masih ada hunter yang tidak menggunakan Stardust ya. Menarik. Kalian semua tutup telinga dan mata. Aku melarang kalian mendengar dan melihat kejadian di sini. Di sisi yang lain, panik akan ketidaktahuannya, Sung-so berteriak, Minasan, kenapa kalian mau melakukan perintah dari bocah ini? Lantas sejenak, TL duduk santai. Lalu dia melanjutkan ucapannya, Yari-yari, tak kukira aku sampai repot-repot berbicara dengan ras lemah. Manusia, pencipta kami ingin memiliki hak atas bumi kalian ini. Dan demi tujuan itu, kami datang ke sini. Sung-so membalas, bocah, apa yang kau bicarakan? TL menjawab, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Dalam pengetahuanku, makhluk dibuat untuk memenuhi permintaan penciptanya. Tapi aku bingung, kenapa kalian manusia sangat bebas? Apa dewa kalian tak memberikan tuntutan apapun?
Terpacu oleh ketakutan yang menjalar karena dari gerak-geriknya, Tiel sedang mengambil senjata dari pengawalnya. Makanya Sungso juga bersiap mengeluarkan pedangnya sambil berkata, "Dewa, pencipta, siapa yang kau maksud? Apakah kalian ini semacam kultus agama ya? Meski kau masih bocah, tapi tak akan kubiarkan kau bertindak seenaknya. Untuk yang terakhir kali, ku peringatkan padamu, kembalikan kesadaran rekan-rekanku, atau kuhabisi kau bocah." Tak peduli dengan gertakan Sungso, Tiel tetap mengambil senjata yang dibawa anak buahnya, dan hal itu membuat Sungso mulai ketakutan. Terlihat murka, Tiel yang tubuhnya terlapisi aura mengerikan berkata, "Manusia, tarik kembali ucapanmu. Jangan samakan kultus agama dengan pencipta kami. Kali ini tak ada ampun untukmu, Sinde." Tiel mulai menyalurkan kekuatannya ke dalam bilah pedang yang dia pegang. Dan di sisi yang lain, Sungso yang menyadari sosok di hadapannya sangat berbahaya, dia pun langsung berlari berniat menebas Tiel. Namun, jebret! Keduanya saling beradu tebasan, tapi nampaknya senjata Tiel yang lebih kuat. Alhasil pedang milik Sungso hancur dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Yang lebih mantap lagi bre, bila pedang Sungso yang hancur itu terbang lalu menancap ke kepala NPC yang lain dan menewaskannya. Sementara itu orang-orang yang telah terdominasi oleh kekuatan Tiel masih melakukan pose menutup mata dan telinga mereka. Dan setelah melampiaskan amarahnya itu, Tiel berkata, "Minasan, kuizinkan melihat dan mendengar lagi. Kalian semua cepat bersihkan tempat ini." Kemudian bocil laknat tersebut keluar meninggalkan ruangan. Tapi di saat yang sama, ada dua hunter yang kebetulan sedang berjalan menuju Tiel. Meski begitu, bocil utusan Itarim ini tak panik atau gimana-gimana bre. Dia malah jalan santai melewati dua NPC tersebut. Sambil mengaktifkan kekuatannya, Tiel berkata, "Lupakan semua yang kalian lihat di sini." Ya, meski kedua hunter ini tidak mengkonsumsi Stardust, tapi karena rank mereka rendah, Tiel dapat mencuci otak mereka. Dalam kacaunya pikirannya, dia bergumam, "Kebebasan, itu apa? Bukankah seharusnya makhluk menjalankan kehendak dari sang pencipta ya? Tapi kenapa dewa mereka, yaitu Absolute Being, tewas di tangan ciptaannya sendiri? Onde-mande, ini sangat membingungkan." Lalu kemudian Tiel bersama para bonekanya mulai memasuki gate milik Guild Aliansi, dan mereka tampaknya tak kesulitan sama sekali melawan bos dungeon. Di situ Tiel sejenak ngajak bos dungeon ngobrol. Dia berkata, "Semua orang di dunia ini menyebut kau sebagai monster, tapi menurutku kau lebih pantas dipanggil sebagai para pengungsi yang berkeliaran di celah dimensi. Setelah kehilangan rumah dan berpindah-pindah tempat tinggal, itu pasti sangat melelahkan ya. Maka dari itu, aku akan membantu meluapkan emosimu. Terimalah item ini, dan sebagai gantinya, menggilalah dan buatlah kehancuran sesuka hatimu kepada dunia terkutuk ini." Saat Star Fragment milik Tiel ditancapkan, seketika itu juga monster itu berteriak dengan suara yang sangat keras. Dalam benaknya, Tiel bergumam, "Akan kulakukan apapun demi mengetahui dunia ini lebih banyak lagi. Itu semua demi memenuhi permintaan pencipta kami." Di luar gate di Bandara Incheon, para pegawai atau para staf dari Asosiasi Hunter telah berjaga di sana. Namun tiba-tiba gate itu berubah jadi merah. Salah satu dari mereka berkata, "Dari kekuatan sihir yang keluar dari gate itu, bukankah ini kelihatan sangat berbahaya ya? Jika kita tidak segera mengalahkan bos di dalam gate tersebut, aku yakin Dungeon Break akan terwujud dan tentunya bandara ini akan rusak parah." Tapi tiba-tiba semua orang asosiasi ini sorotan matanya berubah jadi kuning dan sikap mereka pun jadi aneh. Nah, seperti dugaan saya, saat itu Tiel keluar dari gate dan langsung mendominasi pikiran mereka. Di hadapan Tiel, pria dari asosiasi itu berkata, "Tiel-san, kita akan melaporkan kepada Asosiasi Hunter bahwa di sini baik-baik saja dan aman sentosa." Setelah mengatakan itu, mereka semua pun pergi. Dan yang tersisa di depan gate cuma Tiel bersama anak buahnya. Gak berselang lama, para monster dari dalam gate mulai keluar untuk bersiap menggila di bandara ini. Sejenak, Tiel berjalan santai sendirian di dalam bandara. Suasana damai itu langsung berubah jadi kacau saat ada sebuah guncangan yang luar biasa besar.
Seketika itu juga semua orang langsung berlari menyelamatkan diri. Para penduduk sipil menatap tak percaya bahwa guncangan itu disebabkan oleh kemunculan banyak monster. Di sisi yang lain, para monster yang melihat begitu banyak daging segar manusia, mereka langsung menyergap, pokoknya dihap-hap-hap. Para korban pun berteriak, "Dungeon break, dungeon break. Seseorang cepat panggil asosiasi hunter." Gak perlu waktu lama, muncul dua hunter yang bingung dengan situasi janggal ini. Mereka bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba muncul dungeon break? Sementara itu, Tiel masih asik mengamati pemandangan indah tersebut sambil bergumam. Saat segumpulan monster muncul, maka kekacauan tak akan terelakkan. Dan di saat itu, hunter peringkat atas akan mengatasi fenomena ini sempurna. Dengan ini, aku bisa melihat sekuat apa hunter rank S itu. Sepertinya ada yang muncul tuh. Namun, dari penglihatanku, mereka berdua adalah pengguna Stardust. Cih, dasar kroco, ngapain mereka di sini? Dengan pemikiran tersebut, Tiel mulai mengaktifkan kekuatannya. Seketika itu juga muncul simbol berwarna kuning di atas kepala mereka. Kemudian di situ Tiel berkata kepada kedua hunter tersebut, "Kalian ini mengganggu saja, cepat pergi dari sini." Hunter itu pun menjawab, "Siap laksanakan, sang utusan Sun." Terlihat di panel berikutnya, warga sipil satu persatu menghabisi manusia dengan begitu bahagianya. Di situ salah satu korban mencoba berteriak. Di nafas terakhirnya dia berkata, Tolong aku." Tapi Tiel tak mengubris dan hanya menontonnya dengan tatapan dingin. Dalam keheningan jiwanya, Tiel bergumam, makhluk diciptakan untuk memenuhi keinginan para penciptanya. Itulah filosofi yang kupegang hingga saat ini. Tapi kenapa manusia memiliki hasrat di luar dari kehendak para pencipta? Mengesalkan. Apa para manusia lemah ini berpikir kalau mereka lebih superior dari kami? Di sisi yang lain, gimana ya? Kok bisa kekacauan ini bersamaan dengan kedatangan MC kita? Spontan melihat kondisi di depan matanya, tanpa pikir panjang Suho menciptakan master bayangan. Suho berkata, "Oh, dungeon break ya. Tak kusangka ini akan terjadi sesampainya di Korea." Terlihat di situ salah satu penduduk sipil jatuh tersungkur saat dikejar monster. Melihat hal ini, Suho langsung melompat dengan mendaratkan lututnya ke monster tersebut. Lalu MC kita meminta kepada penduduk sipil itu agar segera lari menyelamatkan diri, karena Suho yang akan menahan monster-monster ini sambil menunggu kedatangan para hunter. Menyadari ada sosok anomali tung saur Suho, Tiel pun langsung melemparkan pandangannya ke arah sosok tersebut. Yang dimana kala itu, para monster terus-terusan menebar teror dan ketakutan. Namun MC kita juga tak membiarkan mereka mengamuk begitu saja. Beliau lantas menggunakan ruler authority-nya demi menghabisi satu persatu monster. Biar para penonton, para pembaca solo leveling Ragnarok gak bosen, Suho pun bergerak secepat kilat sambil melancarkan tinju-tinju cintanya. Di sisi yang lain, saat menatap Suho, Tiel bergumam, seorang hunter mengenakan topeng hitam. Apakah mungkin bajingan ini yang telah menghancurkan kuil Heina? Dari yang kulihat, dia tidak pernah mengkonsumsi Stardust. Dengan kata lain, kekuatannya masih murni, dan dia juga lebih kuat dari Lee Min-sung. Bukan hanya Tiel, Suho di sini juga bergumam, "Ini aneh, bukankah dungeon break dapat memakan korban jiwa? Jadi tidak mungkin kan orang-orang dari asosiasi membiarkan hal mengerikan begitu saja? Tapi yang lebih penting untuk sekarang, aku harus mengevakuasi para penduduk sipil dulu. Arise." Dengan pemikiran itu, Suho pun mengaktifkan kekuatan Undertaker Smackdown-nya, dan di sana muncul 3 goblin. Suho berkata kepada mereka, "Aku ingin kalian membantuku mengevakuasi orang-orang, jadi cepat laksanakan." Di sisi yang lain, saat melihat skill yang dimiliki oleh Suho, Tiel langsung berkeringat dingin, karena itu adalah kekuatan yang telah merenggut ratusan rasnya. Tidak salah lagi, itu adalah kekuatan Chang Darkness. Tak bisa ku percaya ada manusia yang mampu menggunakan kekuatan Chang Darkness. Sebenarnya, siapa manusia ini? Gumam Tiel. Namun, jika dia memiliki hubungan dengan Chang Darkness, maka masuk akal juga dia mengganggu rencanaku selama ini. Setelah menghancurkan kuil Heina dan pabrik Stardust kami, apakah topeng hitam itu kesini untuk mencariku juga?
Gawat, aku harus secepatnya menyembunyikan hawa kehadiranku. Dia tak boleh tahu jika aku ada di sini agar rencana yang dipercayakan padaku tidak gagal. Ya, aku harus bersabar sembari menunggu fragmen diriku yang selanjutnya, gumam Tiel. Terlalu fokus dengan kepanikannya membuat Tiel jadi lengah. Dia tak menyadari bahwa sebuah truk sedang melayang ke arahnya. Pertanyaannya, kok bisa ya truknya terbang? Apa di situ ada player GTA yang sedang menekan password mobil terbang kah? Membangunkan. Dan gak lama truk itu pun hancur, meledak, duar. Plot twistnya MC kita malah nolongin musuhnya biar gak mokat kena truk tersebut. Dalam keheranannya Tiel bertanya-tanya kenapa bisa ada truk yang terbang ke arahnya. Kedunguan Suho yang tak terukur ini membuat alur cerita makin panjang saja bre. Dan gokilnya Suho yang polos tanpa membalikkan badan, dia bertanya, "Apa kau tak terluka?" Di sini Suho nggak tahu bahwa bocil di hadapannya adalah utusan Itarim bre. Entah kenapa waktu itu sorotan mata MC kita tampak terpaku dengan sesuatu. Dia kelihatannya menyadari ada sosok kuat yang sedang datang kemari. Nah, setelah itu muncul tuh si pelempar truk dan wujudnya adalah Tank Banteng. Sosok ini adalah bos dungeon yang sudah ditanemin kekuatan oleh Tiel sehingga bola matanya ada simbol PKI. Berniat mengintimidasi, Banteng itu berteriak penuh semangat. Sementara itu dari sudut pandang Suho, dia menatap dengan penuh keyakinan bahwa sosok ini adalah bos dari monster yang telah berkeliaran di bandara ini. Lalu di situ Beru memberitahu, "Monars muda, aku merasakan energi Itarim dari monster banteng tersebut." Suho membalas, "Kalau begitu, dungeon break ini berhubungan dengan Itarim ya?" Di saat yang sama, Beru juga merasakan kekuatan yang luar biasa mengerikan dari arah belakang Suho. Namun Beru di sini nggak yakin kalau bocil berambut putih itu adalah pemilik kekuatan tersebut. "Apa ini? Hanya imajinasiku saja," gumam Beru. Segera setelah itu, bos dungeon tersebut melancarkan bogemnya kepada Suho. Dan tentunya MC kita nggak mau digeprek begitu saja bre. Dia mengepalkan tinjunya sambil bergumam, "Aku akan menggunakan semua poin yang kudapatkan untuk memperkuat status kekuatanku." Seketika itu juga kedua es kepal Milo saling ketemuan, yaitu tinju Suho dan bogem bos dungeon pun berbenturan satu sama lain, sehingga bandara di sini berguncang karena saking overpowernya kekuatan mereka berdua. Tentunya setelah beradu bogem, Suho bergerak secepat kilat dan memukul secara bertubi-tubi targetnya. Di sisi yang lain, saat melihat aksi Suho ini, Tiel bergumam, "Tak kusangka aku diselamatkan." Apa dia berpikir aku hanya bocah biasa? Meskipun sosok di depanku dapat menggunakan kekuatan yang sama, tapi yang kurasakan dia sangat lemah dan tak sebanding dengan sang Dragnas. Syukurlah. Kalau begitu, inilah waktunya untuk menghabisimu, Sinde. Sebelum Tiel melepaskan kekuatannya, lagi-lagi muncullah plot twist, di mana saat itu datang Hunter Rank S si jamet merah Choi Jong In. Sambil berjalan ke situ, dia berkata, "Onde mande, sepertinya aku terlambat ya. Kalau begitu, akan kuurus sisanya. Menyala dan terbakarlah abangku. Katon, kau Kakyo no Jutsu." Tersentak melihat jurus api itu, Tiel mengurungkan niat menyerang MC kita. Sementara Suho sendiri, dia langsung menghentikan duelnya melawan bos dungeon. Sedangkan untuk para monster, mereka terperangah dan plonga-plongo memandangi bola api yang ada tepat di atas kepala mereka. Mungkin para monster ini takjub dengan sihir tersebut, atau mungkin terlalu takut untuk lari. Tapi yang pasti, saat mereka menyanyiakan kesempatan untuk itu, Choi Jong In langsung mengepalkan salah satu tangannya. Dan dalam sekejap, ledakan pun terjadi, sehingga tubuh para monster hancur di saat itu juga. Terkejut dengan apa yang dia lihat, Suho bergumam, "Aku tak menyangka monster yang bejibun banyaknya lenyap hanya dalam sekali serang. Pengguna sihir api itu, apakah dia Hunter Rank S Choi Jong In?" Semua monster tewas terbakar serangan Hunter Jamet Merah, kecuali satu monster, yaitu Tank Banteng. Ya, bos dungeon ini masih hidup dan sanggup berdiri. Sambil menatap ketangguhan monster itu, Choi Jong In berkata, "Haha, menarik, masih ada yang bertahan dari apiku ya. Kalau begitu, coba tahan yang ini." Setelah mengatakan itu, Hunter Rank S tersebut menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian melakukan gerakan tarikan.
Choi Jong-in di sini seakan-akan memegang sebuah busur panah. Melihat itu, banteng tersebut terprovokasi dan langsung menghampiri mangsanya. Kendati demikian, bidikan yang sudah terarah membuat Choi Jong-in tak segan-segan melepaskan panah apinya. Duas, begitulah suaranya. Seketika itu juga skill milik Hunter Choi menembus keluar bandara sekaligus mengalahkan monster tersebut. Situasi mencekam telah berlalu. Choi Jong-in pun lantas menyerap api-apinya biar nggak kebakaran, bre. Kehebatan aksi dari Hunter Rank S ini membuat siapapun yang melihatnya bersorak bangga. Wow, keren sekali Hunter Choi. Anda adalah kebanggaan kami, penyelamat kami. Arigato. Rasa terima kasih dan ucapan-ucapan hangat berseliweran tanpa henti untuk Hunter mata empat ini, bre. Dan setelah membalas ucapan penggemarnya dengan senyuman tipis, Choi Jong-in melemparkan pandangannya ke arah belakang sambil bergumam. Lah, kok hilang? Aku yakin nih, tadi di sini ada pemuda. Onde-mande, bukankah pemuda itu yang menahan monster-monster ini seorang diri? Ngapain dia ngibrit lari begitu saja? Harusnya dia menerima imbalan dan sorakan para warga juga lah. Tapi ya, apa boleh buat, aku hormati keputusanmu, Hunter bertopeng hitam. Di sisi yang lain sambil bersembunyi dan menunggu kepergian Hunter Choi, Suho bergumam, Alhamdulillah, aku lega dia muncul di waktu yang tepat. Tapi, aku tak bisa membiarkan identitasku diketahui oleh publik. Untuk selebihnya, arigato dan sayonara Tuan Hunter. Aku masih bertanya-tanya, utusan Itarim itu telah bergerak tanpa diketahui siapapun. Dan kali ini di tempat yang ramai penduduk sipil, mereka menciptakan kekacauan. Sebenarnya, apa rencana mereka? Apa tujuan mereka? Hari telah beranjak malam, dan di sebuah gedung yang Tiel tempati, dia sedang menatap dunia luar seolah-olah sedang nunggu abang tukang bakso lewat. Tapi bukannya cilok atau batagor ya, namun yang muncul malah retakan dimensi. Dan dari dalam retakan dimensi itu, nampak biji logam mulia bercahaya muncul. Ya, itu adalah fragmen ketiga milik Tiel. Lantas bocil ubanan dan fragmennya saling bertegur sapa. Sebelum pecahan ketiga masuk ke tubuh ini, Tiel berkata, aku akan memberimu laporan singkat sebelum menyerahkan tubuh ini. Di antara para manusia ada yang memiliki kekuatan sihir. Mereka di sini dijuluki sebagai Hunter. Oh ya, kau juga harus waspada karena dari beberapa Hunter ada yang memiliki magic power dalam jumlah yang sangat besar. Mereka disebut Hunter peringkat S. Selain itu, terdapat sebuah anomali yang mungkin bisa berkembang melebihi Hunter Rank S, dan ku minta padamu untuk menyingkirkan hal tersebut. Fragmen ketiga menjawab, stop, cukup, gak usah banyak cincong lu. Melalui ingatan yang ada di tubuh itu, aku akan melihat semuanya. Jadi, tak usah basa-basi lagi. Kau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik kan, dan sesuai rencana akan kumulai penyerapan ini. Entah mengapa pecahan kedua dari Tiel terdiam. Dia seperti nggak rela kalau egonya diambil alih oleh kepingan selanjutnya. Lalu fragmen ketiga mendekati pecahan kedua dan bertanya, ada masalah apa kok diem dek? Sejenak dalam diamnya pecahan kedua bergumam, kenapa aku merasa sedih? Apa karena aku akan menghilang dari dunia ini setelah diambil alih oleh ego yang barukah? Tidak, itu tidak penting. Tugasku hanya mewujudkan keinginan Sang Pencipta. Ya, ini semua demi Sang Pencipta. Kendati demikian, pecahan kedua tak mau mengungkapkan perasaan sebenarnya ke fragmen ketiga. Dia berkata, tidak apa-apa kok, kalau begitu, sisanya aku percayakan padamu. Setelah mengatakan itu, pecahan kedua merangkul fragmen ketiga, dan mereka berdua pun menyatu ke dalam satu tubuh. Kemudian sosok yang baru pun muncul. Tiel yang awalnya masih bocil kini berubah menjadi sosok bertubuh dewasa. Fragmen ketiga dari Tiel telah menempati tubuh ini dan dia pun telah membaca semua ingatan yang dimiliki kepingan kedua. Sembari memandangi langit-langit malam, Tiel dengan ego fragmen ketiga berkata, onde-mande, sekarang aku mengerti sosok anomali yang dimaksudkan pecahan kedua. Aku tak menyangka ada makhluk yang mampu menggunakan kekuatan itu selain Sang Dragnes. Kendati demikian, keputusan terakhirmu itu salah loh pecahan kedua.
Menurutku, daripada menyingkirkan anomali tersebut, alangkah baiknya kita mengubahnya menjadi pengikut setia. Karena dengan begitu, kita nanti bisa membuat pasukan seperti Sang Dragnes. Panel kemudian berpindah ke rumah MC kita. Selesai mandi, Suho duduk di sofa dengan menghela nafas panjang. Melihat itu, Beru pun bertanya, "Monars muda, Anda terlihat sangat bingung. Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu?" Suho pun menjawab, "Begini Beru, aku baru saja dinasihati oleh pamanku sangat lama. Tapi entah mengapa aku merasa bahagia saat tahu paman sangat mengkhawatirkanku. Aku penasaran, apakah papa dan mama juga mengkhawatirkanku ya? Tapi yang lebih penting untuk sekarang, aku harus ke Shadow Dungeon." Dengan nada sedikit tinggi, Beru berkata, "Monars muda, jangan memaksakan dirimu. Bukankah lebih baik kau beristirahat sebentar?" Suho membalas, "Oh, tenang saja Beru. Aku bisa istirahat nanti setelah mengerjakan daily quest. Karena hadiah atau reward dari quest tak bisa kusia-siakan." Sesampainya di Shadow Dungeon, Suho sangat terkejut pemirsa saat memeriksa status windownya, yang dimana jendela status itu mengatakan bahwa daily quest telah dihentikan karena semua monster yang ada di sini telah dihabisi. Membahas hal ini, Suho pun bertanya pada rekan-rekannya. Lantas Esil dengan muka murung berkata, "Suho sama, dalam semalaman ini Amut memburu dan menghabisi para goblin yang ada di sini." Kendati demikian, seolah bangga dengan apa yang dia lakukan, Amut tertawa. "Hahaha, tak usah murung begitu Monars muda. Aku hanya membersihkan wilayahmu dari bawahan Tarna. Dan jangan khawatir, aku tidak akan menghabisi manusia sesuai janjiku." Sontak penjelasan Amut itu membuat MC kita semakin bingung. Dia berkata, "Hancur sudah harapanku. Tanpa goblin, tanpa daily quest, maka aku akan sangat sulit berkembang." Mendengar keluh kesah Monars muda, Amut pun berkata, "Jangan murung begitu dong. Kalau kau mau, aku bisa melatihmu agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Suho membalas, "Apa kau serius, Amut?" Tuan Kadal menjawab, "Dengarkanlah, dulu aku juga lemah, tapi sekarang ya beginilah. Oleh karena itu, aku kini mengerti cara berlatih yang efektif. Monars muda, aku akan menjadikanmu petarung yang kuat." Di saat bersamaan muncul notifikasi dari sistem yang bertemakan pelatihan untuk menjadi petarung yang tak terkalahkan. Melihat notifikasi tersebut, Suho bergumam, "Nani, muncul daily quest yang baru. Ya, mana mungkinlah aku menolaknya." "Baiklah, kalau begitu aku terima questnya." Oke, saya lihat dulu misinya. 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km. Jadi inikah cara untuk bertambah kuat? Sangat meragukan. Menanggapi kekecewaan Suho, Amut berkata, "Ya, kau benar. Jika latihannya seperti itu, kau tak akan bertambah kuat sepertiku. Maka dari itu, lakukan quest yang diperintahkan oleh sistem tersebut, tapi sambil menggendongku." Seketika itu juga quest pun dirombak lagi oleh sistem, di mana Suho harus mengangkat tubuh Amut sambil melakukan push up dan lain-lain. Tentunya quest nggak ngotak ini membuat Suho terkejut. "Nani, mana mungkin aku dapat melakukan semua itu sambil mengangkat tubuh raksasamu?" Amut menjawab, "Iya, jujur saja sih, pastinya sangat sulit untukmu jika tubuhku sebesar ini. Tapi jangan khawatir, karena telah melakukan eksperimen gila kepadaku, di mana aku telah dihancurkan dan disembuhkan berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Berkat hal itu, kini aku memperoleh kemampuan untuk mengontrol ukuran tubuhku. Nah, kalau tubuhku seukuran denganmu, jadi masalahnya selesai kan? Tunggu apa lagi? Suho sama, mari selesaikan questnya." Terkejut dengan fenomena ajaib di depan matanya, Suho cuma bisa terdiam penuh tanda tanya. Kendati demikian, MC kita mulai bersiap dengan posisi push up-nya. Sambil membaca notifikasi terbaru dari sistem, Suho bergumam, "Syarat bond skill bersama Amut masih belum terbuka karena perbedaan kekuatan kita. Meskipun begitu, aku tak menduga jika seorang rekan bisa memberikanku sebuah quest. Ya, pokoknya mantap sekali baby." Namun kegembiraan Suho lenyap seketika saat tubuh Amut ada di atasnya. "Apa ini?" Ternyata MC geprek itu nyata ya adik-adik. Sambil menunggangi, sambil menduduki badan Suho, Amut berkata, "Oh ya, aku lupa mengatakan padamu Monars muda. Memang aku bisa mengubah ukuran tubuhku, tapi tidak dengan beratnya."
Di sisi yang lain, Beru, Esil, dan Grey tanpa khawatir dengan MC kita. Mereka bertiga merasa kasihan kalau sesama harus menjalankan quest yang sangat mengerikan ini. Kendati demikian, di situ MC kita tak menyerah begitu saja. Dia sekuat tenaga mengangkat Amut dengan push up-nya. Rasanya tulang-tulangku akan patah. Push up, apa push rank ini coy? Kok berat banget? Di satu sisi, di saat Chuho terlihat menderita, Amut malah sebaliknya. Dia menikmati keteguhan tekad MC kita yang tak langsung menyerah. Amut berkata, "Hoho, gambate Monars muda, lampaui batasanmu. Memang ini sangat menyakitkan, tapi aku yakin kau pasti bisa karena kau adalah anak dari Monars terkuat. Hurra!" Cerita berpindah di Korea di sekitar dungeon tipe lapangan. Terlihat di dalam bangunan tua terbengkalai, di situ ada Mishburn yang berteriak kesakitan saat tubuhnya dibakar dalam sebuah tabung. Dan di situ juga ada Lee Min Chung yang mengawasi kegiatan ini. Dia berkata, sepertinya pembakarannya berjalan sesuai SOP pembuatan Stardust. Tapi ngomong-ngomong, sampai kapan aku harus mengamati ini? Dan di belakang Lee Min Chung ada demon bernama Murmu. Beliau adalah manajer pabrik Stardust ini. Murmu berkata, "Sudahlah, lakukan saja dan tak usah mengeluh. Kau seharusnya bangga bisa diperintahkan langsung oleh sang utusan Itarim. Lagi pula, beliaulah yang telah menyelamatkan kita berdua dari kehidupan yang menyedihkan, bukan?" Sambil mengembuskan asap rokok Samsunya, Lee Min Chung menjawab, "Menyedihkan katamu." Setelah mengatakan itu, Lee Min Chung langsung mengayunkan daggernya dan memotong tentakel yang ada di mulut Murmu. Lalu Lee Min Chung melanjutkan ucapannya lagi, "Sadarilah tempatmu, sampah. Tahu apa monster rendahan sepertimu tentang kehidupanku? Cepat katakan, apa kau sudah bosan untuk hidup?" Seketika itu juga Murmu terdiam dan tak melawan. Lee Min Chung kemudian menyimpan daggernya dan bertanya padanya, "Di mana bocah itu sekarang?" Murmu menjawab, Sang utusan sedang sibuk dan banyak urusan." Lee Min Chung membalas, "Kalau begitu, aku titip pesan padamu untuk bocah itu. Katakan padanya untuk menepati janjinya, karena Lim Tae-gyu sebentar lagi balik ke Korea." Kemudian Murmu mengeluarkan Star Fragment atau mentahannya Stardust. Murmu berkata, "Manusia, bukankah beliau telah memberimu ini? Mengapa kau belum menggunakannya?" Sedikit curhat nih. Jadi saat itu Monars menghancurkan dunia iblis dan aku dilempar ke celah dimensi, beliau memungut dan menyelamatkan hidupku. Berkat pengetahuan beliau, Mad Blood Poison bisa dimodifikasi menjadi Stardust tanpa efek samping apapun. Dan beliau juga mempercayakanku untuk menyebarkan item tersebut ke segala penjuru dunia iblis. Dengan begitu, kami para demon bisa membalas dendam pada si pengkhianat klan Radir itu. Percayalah padaku, jangan pernah meragukan sang utusan. Ikutilah jejaknya, patuhilah perintahnya. Star Fragment ini dapat membuatmu lebih kuat dan pastinya kau bisa menghabisi Lim Tae-gyu dengan tanganmu sendiri. Bukankah dengan begitu balas dendam lebih memuaskan jika kau yang melakukannya ya? Sambil membuang rokoknya, Lee Min Chung membalas, "Ngelawak lu bro, jangan berbicara seolah-olah kau tahu seberapa kuat Hunter Rank S itu. Fanatik boleh, goblok jangan dong. Cukup, sampai di sini saja obrolan kita. Aku tak mau mendengarkan omong kosong darimu. Hanya orang bodoh yang mau memakai item itu. Jadi, jangan samakan aku dengan kalian. Sayonara." Murmu dengan kesal membalas, "Dasar manusia dungu, itulah kenapa kau selalu menjadi pecundang. Sampai kapanpun kau akan selalu menjadi pecundang, dan pecundang." Entah dengar atau enggak ya, tapi Lee Min Chung tak peduli ucapan monster jelek itu. Dia keluar dari tempat tersebut dengan segudang amarah. Sabar, semua akan indah pada waktunya. Yang harus kulakukan adalah menanti sampai bocah itu menghabisi Lim Tae-gyu. Lalu setelah itu, aku akan melaporkan mereka kepada Asosiasi Hunter agar mereka segera diadili. Ya, sebentar lagi. Masa-masa kejayaanku akan bersinar kembali seperti sedia kala.
Tanpa Lee Min Chung sadari, gerak-geriknya telah diawasi oleh seorang pengintai. Dia adalah hunter rank A yang bernama Baek Mi-ho. Beliau merupakan orang yang diutus asosiasi untuk memantau pergerakan Lee Min Chung. Dari tempatnya berada, Mi-ho lantas menelepon Jin-chul. "Halo Pak Ketua Asosiasi, Lee Min Chung saat ini sudah meninggalkan dungeon tipe lapangan di kota Paju." Jin-chul membalas, "Kerja bagus Mi-ho, tolong lanjutkan misimu. Ikuti dia kemanapun berada." Panggilan pun ditutup. Dalam diamnya Jin-chul bergumam, "Akhirnya kita menemukan pabrik Stardust itu." Kala itu di ruangan ketua asosiasi hunter ada Choi Jong-in, seorang hunter rank S. Dia berkata, "Hehe, sepertinya kita sudah memiliki bukti untuk menangkap Lee Min Chung ya." Dan ngomong-ngomong ketua Jin-chul-san, saat insiden dungeon break kemarin di bandara, seluruh anggota asosiasi kutanyai satu persatu. Dan yang aneh, mereka semua memberikan jawaban yang sama, yaitu tak tahu apa-apa. Mereka seolah-olah hilang ingatan. Dan yang lebih mencengangkan, kau tahu apa itu ketua? Mereka pengguna Stardust. Di berbagai sudut kota, kami telah mengawasi para hunter yang bersikap aneh. Dari keterangan mereka saat kami interogasi, para hunter tersebut juga adalah pengguna Stardust. Jin-chul membalas, "Ya, dengan bukti ini, asosiasi secara resmi melarang orang mengkonsumsi Stardust." Choi Jong-in pun bertanya, "Lalu, apa yang akan kau lakukan kepada Lee Min Chung?" Jin-chul menjawab, "Oh, itu sudah jelas dong, tak usah ditanya lagi. Kita akan menangkapnya serta pihak di belakangnya." Hunter Choi setuju. Dia berkata, "Tenang saja, Hunter Guild kami akan membantumu mengusut masalah ini." Setelah itu, perbincangan empat mata antara dua laki-laki itu pun berakhir. Kini di ruangannya yang sunyi, Jin-chul seorang diri melamun memandangi fotonya bersama pahlawan negeri ini, yaitu Hunter SJW. Jin-chul bergumam, "Dari yang kudengar dari CEO Yojin-ho, beliau mengatakan padaku bahwa Suho sudah pulang ke rumah dengan selamat. Aku yakin Suho juga seorang hunter yang dapat berkembang seperti ayahnya. Jadi kemungkinan besar dia menjadi tahanan sistem dan mendapatkan quest yang berat. Tapi tenang saja Jin-bosan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu putramu." Di dalam Shadow Dungeon, Suho masih menjalankan quest dari sistem. Dia kini telah mencapai 99 kali push up. Keringat sejagung-jagung bercucuran membasahi tubuhnya. Otot dari dalam tangannya pun mulai hancur. Bahkan kulitnya robek dan darah pun keluar. Meski begitu, pada akhirnya MC kita berhasil menyelesaikan 100 kali push up-nya, disertai kedua tangan yang remuk berlumuran darah. Menghampiri dengan perasaan panik, Esil dan Grey berteriak histeris, tangan Suho sama hancur." Sedangkan Amut dengan santai berkata, Loh, apakah Anda sudah menyerah, Monarch muda? Questnya cuma selesai push up-nya doang tuh." Beru yang murka menjawab, "Kie, dasar kadal bodoh, apa kau ingin menyiksa Monarch muda? Sudah cukup, pelatihan ini tak usah dilanjutkan lagi." Tangan yang penuh luka dan tak kuasa bergerak bebas, Suho membuka store window untuk membeli sebuah potion atau ramuan penyembuh. Dan setelah potion itu ditenggak, Suho berkata, "Jangan bercanda Beru. Sebelum melawan Lee Min Chung, aku ingin bertambah lebih kuat dan hanya ini satu-satunya jalan. Jadi aku tak akan melarikan diri seperti seorang pengecut dari pelatihan ini." Sontak semuanya terkejut saat mendengar ucapan Monarch muda tersebut. Dan saat mereka melihat ke belakang, MC kita tubuhnya sudah sehat dan bugar lagi. Di situ Suho berkata, "Ayo lanjutkan latihan untuk menjadi petarung yang tak terkalahkan." Quest berikutnya pun dijalankan, tapi kali ini Suho mengaktifkan bond skill bersama Grey dan melanjutkan 100 kali sit up, 100 kali squat, lalu berlari 10 km dengan menggendong Amut. Setiap kali sesi quest itu berganti, Suho terus menenggak potion untuk memulihkan tubuh dan staminanya. Melihat mental dan tekad kuat Suho ini, Amut bergumam, walau skill miliknya masih lemah dan tubuhnya yang rapuh, tapi Monarch muda bisa melewati latihan seberat ini dan dapat menemukan jalan keluarnya tanpa menyerah sedikit pun. Aku yakin suatu hari nanti bocah ini dapat melampaui semua Monarch. Sementara itu Esil dan Beru, mereka berdua nggak tega melihat Suho sama harus menjalani quest begini setiap harinya.
Singkat cerita, setelah daily quest itu selesai, Suho dan Grey terkapar dan tak berdaya. Gak lama kemudian muncul notifikasi dari sistem, quest telah selesai, segera periksa hadiahmu. Mendengar notifikasi ini, Suho yang awalnya turu langsung terbangun Bre. Sambil melihat pemberitahuan dari sistem, Suho bergumam, aku seperti disiksa di neraka. Tapi berkat daily quest yang baru ini, poin status kekuatanku meningkat dan juga skill resilience naik ke level 3. Dengan begitu, physical defense-ku naik menjadi 60%. Aku tidak tahu apakah daily quest yang baru ini efisien atau enggak, tapi yang pasti, aku yakin bisa bertambah kuat jika terus menyelesaikan quest ini. Lalu dengan tangan yang masih gemetaran, Suho mengatakan kepada rekan kadalnya, Amut, untuk daily quest besok, mohon bantuannya lagi ya. Amut menjawab, baiklah Monars muda. Setelah itu MC kita balik ke rumah dan tidur di kasurnya. Dengan nada lirih, Beru berkata, Monars muda, hari ini Anda sudah sangat bekerja keras. Semoga lelahmu menjadi berkah. Sama. Nah, karena tidak ada kegiatan hari ini, tidak ada salahnya aku menonton TV dong. Yuhu, inilah waktunya me time. Kala itu yang ditonton Beru bukanlah sebuah film, melainkan berita di TV One, di mana penyiar berita saat itu berkata, pemirsa, setelah insiden dungeon break di bandara kemarin, kini pihak Asosiasi Hunter mengumumkan peraturan baru terkait dungeon tipe lapangan. Seperti yang kita tahu, pada umumnya dungeon bertipe lapangan dapat membuat si pemiliknya kaya raya karena pengumpulan material bisa dilakukan secara berkala. Dan saat ini Asosiasi Hunter akan melakukan interogasi dan penanganan khusus kepada seluruh guild yang memiliki dungeon bertipe lapangan. Panel pun berpindah di ruangan kantor Guild Reaper, di mana saat itu Lee Min-sung mendapatkan sepucuk surat Kuchi-Kuchi Hotahe dari Asosiasi Hunter. Dan setelah membaca surat tersebut, raut muka Lee Min-sung tampak kesal sekali Bre. Oi, apa maksudnya ini? Petugas dari asosiasi yang kita sebut namanya Hansol, dia berkata, begini Hunter Lee Min-sung, guild kalian ini memiliki banyak sekali dungeon tipe lapangan, dan kami tak mau masalah besar seperti dungeon break terjadi. Lantas petugas asosiasi yang satunya, kita sebut saja namanya Subin, dia berkata, manajemen asosiasi Hunter memerintahkan kita untuk melakukan pembersihan dungeon bertipe lapangan di kota Paju, dan dungeon itu milik kalian bukan? Maka dari itu kami mengirimkan surat yang tadi. Ngomong-ngomong, Anda sudah setengah tahun loh tidak aktif dalam kegiatan Hunter. Saya sarankan Anda berpartisipasi dalam penaklukan dungeon itu agar lisensimu bisa tetap aktif. Mendengar itu, Lee Min-sung bergumam, sudah jelas ini strategi ketua Wojincul untuk memancingku keluar. Dari semua tempat juga, kenapa harus memilih dungeon di kota Paju, di mana tempat itu adalah pabrik terbesar Stardust kami? Pokoknya, tolak. Aku harus menolak proposal ini. Aku tak peduli jika itu berarti pemberontakan terhadap asosiasi. Namun sebelum Lee Min-sung mengutarakan keinginannya itu, secara tak terduga Lim Tae-gyu berkata, kami akan mengikuti perintah ketua asosiasi. Sontak jawaban dari ketua Guild Reaper tersebut membuat petugas dari asosiasi tersenyum lega. Arigato, arigato. Begitulah ucapnya. Di sisi yang lain, sembari menatap Lim Tae-gyu dengan perasaan murka, Lee Min-sung bergumam, tidak heran kau kembali dari tugas luar negerimu secepat ini. Ternyata kau balik ke Korea hanya untuk mempermalukanku ya. Sialan kau Lim Tae-gyu. Lalu sambil meninggalkan ruangan itu, para petugas asosiasi berkata, oke, kalau begitu sekian obrolan ini. Nanti kami kabari lagi kelanjutannya setelah asosiasi mengutus Hunter level atas agar dapat segera membentuk party bersama kalian untuk penaklukan dungeon di kota Paju. Senyap, suasana di ruangan tersebut mendadak jadi sepi. Lee Min-sung terlihat depresi, sedangkan Lim Tae-gyu memasang wajah masam dan penuh kekecewaan. Di situ, Lee Min-sung berkata, Lim Tae-gyu, apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu seberapa berharganya dungeon tipe lapangan itu? Lim Tae-gyu membalas, apa kau pikir tujuan asosiasi hanya membasmi para monster di dungeon kita, ha? Lucu sekali kau ini. Apa kau tak pernah memikirkan bahwa mereka sudah pasti mengetahui dan mengendus tindakan yang mencurigakan?
Bukankah sudah kubilang jangan pernah meremehkan asosiasi? Lee Min-sung, kau tidak hanya mengabaikan peringatanku, tapi kau juga berbuat seenaknya kepada anggota guild ketika aku pergi kan? Mau sampai kapan kau menganggapku sebagai supirmu, Min-sung? Sosok Hunter Rank S itu menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Hanya dengan ucapan begitu, Lee Min-sung langsung kicep bre. Dia ketakutan. Namun, ketegangan itu mereda ketika ponsel milik Lim Tae-gyu berdering. Telolet, 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 itulah bunyinya. Spontan Hunter gondrong ini langsung membuka HP Nokia-nya. Lalu setelah membaca pesan dari ponselnya, Lim Tae-gyu berkata, "Aku baru saja mendapatkan SMS dari tim pengintai. Mereka mengatakan bahwa Hunter Rank S yang baru telah muncul di Korea. Maka dari itu, aku akan pergi dulu ke asosiasi Hunter untuk merekrutnya. Jadi Min-sung, kuperintahkan padamu, siapkan uang dan kontraknya." Sebelum meninggalkan ruangan, dengan nada sedikit lirih, Lim Tae-gyu berkata lagi, Min-sung, ini masih belum terlambat, tobatlah selagi sempat. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Setelah mengatakan itu, Lim Tae-gyu meninggalkan Lee Min-sung seorang diri di ruangan tersebut tanpa siapapun yang tahu amarah, dendam Lee Min-sung pada dunia. Di situ, Lee Min-sung bergumam, "Nani, muncul Hunter S rank yang lain." Sialan, kenapa para S-rank ini sangat memuakkan, padahal mereka hanyalah hama yang beruntung. Kapan fragmen si alien itu datang? Cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera melihat mayat Lim Tae-gyu agar masa kejayaanku kembali seperti sedia kala. Di saat sedang asik dengan fantasi dan mimpi-mimpinya, lamunan Lee Min-sung pudar karena tiba-tiba HP Asia Hidayahnya berdering. Sempat bertanya-tanya dalam hati dan merasa deg-degan juga. Namun ya karena kepo, Lee Min-sung menguatkan hatinya untuk membuka ponsel miliknya. Dan seringai bahagia penuh kepuasan terpancar dari muka Min-sung karena dirinya mendapati pemberitahuan bahwa Hunter Rank S yang baru adalah alien pujaan hatinya. Min-sung berkata, "Bocah, akhirnya kau bergerak juga ya. Sepertinya hal yang menarik akan segera dimulai." Hahaha. Panel pun berganti di markas asosiasi Hunter, lebih tepatnya di sebuah ruangan evakuasi rank. Di sana sekumpulan para wartawan dan perekrut sangat antusias ingin melihat sosok Hunter Rank S yang baru. Di tengah euforia lautan manusia, Choi Jong-in berjalan ke arah Tiel dan menyapanya. "Selamat atas terbangkitnya Anda menjadi S-rank, Hunter Park Do-jin san." "Itu, kalau kulihat-lihat, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat deh." Tiel dengan nama samaran Dojin menjawab, "Apa Anda sedang mengigau? Ini pertemuan pertama kita loh. Tapi meskipun begitu, saya tahu banyak tentangmu, Hunter Choi Jong-in." Tuan Kacamata membalas, "Oh, jadi begitu ya. Maafkan kelancangan ucapanku tadi. Dan ngomong-ngomong nih, apa kau tertarik dengan guild kami? Jika berminat, hari ini langsung kami buatkan kontraknya loh. Ayo, nggak usah malu-malu." Dengan ekspresi datar, Tiel membalas, "Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa. Karena sejak dulu, saya ingin bergabung dengan guild milik beliau." Sambil mengatakan itu, Tiel menunjuk jarinya kepada seseorang yang baru saja datang, yang dimana sosok tersebut adalah Hunter Lim Tae-gyu dari guild Grim Reaper. Lim berkata, "Kelihatannya aku masih sempat ya." Lalu saat dia menoleh ke arah depan, dia baru sadar bahwa Hunter baru targetnya itu ingin masuk ke guild miliknya. Yang tentunya di sini Lim Tae-gyu agak sedikit percaya dan gak percaya karena guildnya lebih dipilih dibandingkan guild milik Choi Jong-in. Seminggu kemudian di kota Paju dungeon tipe lapangan yang dimaksudkan. Di situ beberapa hunter gabungan telah bersiap memulai raid. Hunter rank A yaitu Baek Mi-ho atau wakil ketua dari guild White Tiger. Dia juga kalau nggak salah anaknya Baek Yeon-ho. Dengan tersenyum, Mi-ho menyapa Lee Min-sung. "Hola, namai wa Mi-ho des. Dalam raid ini saya akan ikut berpartisipasi. Maka dari itu mohon bantuannya Min-sung-san." Dan sang aktor yang sok ganteng ini membalas, "Santai saja, gak usah terlalu formal begitu. Namaku Lee Min-sung, mohon kerjasamanya ya."
Meski senyumnya mempesona, sosok Miho bergumam dalam hati. Memang begitulah seharusnya dari seorang aktor. Kau pandai sekali menutupi wajah aslimu ya, Oppa. Pura-pura baik dan memamerkan senyuman palsu di depan semua orang, tapi sangat bertentangan dengan kepribadian aslimu. Cih, menjijikkan. Kupastikan akan kurobek topengmu itu dan akan kuungkap semua yang kau sembunyikan di raid kali ini. Kendati demikian, aku tak bisa bertindak sembrono karena masih ada hunter mencurigakan yang lain, S-Rank Park Do-jin. Jika dipikir lagi, kenapa ya dia pengen banget masuk Guild Reaper sejak kebangkitannya? Mencurigakan. Tapi aku tak perlu terlalu khawatir karena apapun yang terjadi, asosiasi hunter akan selalu ada di belakangku. Di panel yang lain, setelah mengambil cangkul mereka masing-masing, saat ini para penambang telah bersiap memasuki dungeon. Nah, di antara para pekerja ini, ternyata ada MC kita yang ikutan juga loh bre. Dan dengan begini, para hunter ataupun tim penambang, mereka bersama-sama memasuki dungeon tersebut. Beberapa hari yang lalu sebelum raid di kota Paju, kala itu Lee Min Chung berjumpa Tiel di Guild Reaper. Min Chung berkata, "Haha, alien, kau memang bisa diandalkan. Dalam waktu singkat, tubuh dan kekuatanmu tumbuh dengan cepat. Apa memang itu keistimewaan bangsa kalian ya?" Tiel membalas, "Kau ini sudah dijelaskan berapa kali masih saja nggak paham-paham. Minung. Aku nih awalnya memilih tubuh seorang bayi. Itu karena memang kekuatanku masih lemah. Lalu saat diriku mendapatkan fragmen berikutnya, maka otomatis penampilan dari tubuh ini akan menyesuaikan." Minung bertanya lagi, "Lalu kenapa kau memilih nama Park Do-jin dan menjadi seorang hunter?" Sambil meniup kopi kapal apinya yang lagi panas, Tiel menjawab, "Simpel saja sih, penyamaran dan pemilihan nama ini hanya untuk mempermudah rencanaku ke depannya. Terlebih lagi ada keuntungan menjadi seorang hunter, yaitu pergerakanku akan semakin fleksibel dan leluasa." Min Chung pun memberitahu, "Ngomong-ngomong nih, insiden yang kau sebabkan di bandara Incheon kemarin, hal itu membuat asosiasi mengkambing hitamkan diriku. Dan gawatnya, jika pabrik Stardust ditemukan, maka tamat sudah riwayat kita." Tiel membalas, "Jangan khawatir, semua sudah kuprediksi. Makanya aku bergabung dengan guildmu. Dan salah satu rencanaku adalah di raid mendatang di kota Paju, semua hunter yang ikut berpartisipasi akan kuubah menjadi followerku, pengikutku. Dengan begitu, pabrik Stardust akan aman sentosa." Minung menjawab, "Hoho, aku suka idemu itu. Tapi aku nggak yakin kau bisa mendominasi pikiran ataupun mengalahkan Lim Tae-gyu yang seorang hunter rank S." Tiel membalas, "Apa obrolan ini mengacu pada janjiku padamu untuk menghabisi beliau ya?" "Oh, tenang saja. Setelah kemarin aku bertemu dengannya, aku merasa yakin bisa mengalahkan siapapun hunter rank S itu." Sontak saat mendengar kalimat yang dia tunggu-tunggu, Lee Min Chung tak bisa menyembunyikan senyum jahatnya. Bagus sekali. Aku tak peduli kita berdua jika harus tewas, asalkan Lim Tae-gyu juga tewas." Scene kemudian berpindah di ruangan ketua Wo Jinchul. Dalam keheningan dan ruwetnya pikiran, Jinchul bergumam, "Raid di kota Paju akan segera dimulai. Mau tak mau, secepatnya aku perlu bukti konkret tentang Stardust untuk bisa menangkap Lee Min Chung." Tenanglah diriku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, ini pasti berjalan lancar karena para hunter berkompeten ikut terlibat. Apalagi Baek Mi-ho juga ikut berpartisipasi. Dan seandainya jika terjadi sesuatu, kita masih memiliki Choi Jong-in dan Lim Tae-gyu yang sudah siap siaga. Tapi kenapa di situasi bersamaan saat kita ingin menyelidiki pabrik Stardust, muncul hunter rank S baru bernama Park Do-jin? Fakta bahwa dirinya memilih bergabung ke Guild Grim Reaper agar bisa mengikuti raid kali ini. Hal itu membuatku berpikir, apakah hunter baru ini sudah saling mengenal dengan Lee Min Chung? Lalu, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku. Kenapa Suho ikut raid ini juga meski hanya sebagai tim penambang? Entah ini sebuah kebetulan ataukah takdir, tapi aku akan membiarkannya terlibat dalam masalah ini. Jinbo-san, maafkan aku. Semua ini kulakukan hanya karena ingin membantu anakmu sebisa mungkin. Semoga saja aku tidak salah mengambil keputusan.
Suho, jaga dirimu baik-baik dan jangan ceroboh. Aku tahu kau memiliki rencana di balik ini semua. Panel pun berganti. Di dalam dungeon di kota Paju telah terjadi pertarungan antara hunter melawan monster. Kala itu saat para hunter menyusuri jalan, beberapa monster salamander menghalangi perjalanan mereka dengan semburan apinya. Spontan, para hunter tank langsung mengangkat perisainya untuk memblokir api dari monster tersebut. Namun beberapa menit kemudian, salah satu tanker tersebut berteriak, "Minasan, aku sudah tidak bisa menahan lebih lama dari ini. Jadi cepat, serang monsternya." Di saat itu juga Miho pun menanggapi permintaan tersebut. "Oke, sudah cukup. Sisanya serahkan padaku," ucap Miho. Di sisi yang lain, ketika melihat seseorang yang berjalan mendekatinya, salamander tersebut langsung nyembur. Tapi Miho dengan cepat menghindar, lalu beliau langsung menyerang balik dengan sebuah tinjuan yang mendarat di rahang dan juga dagu dari monster itu. Di tengah duel mereka, salamander yang tersisa berniat menyerang titik buta Miho. Namun hunter rank A ini lebih dulu mengetahuinya. Dia berlari sambil meruntuhkan badannya untuk menghindari cengkraman monster tersebut. Lalu setelahnya, Miho melompat ke badan salamander sebagai tumpuan untuk menjaga jarak dulu. Dan setelah dirasa ancang-ancangnya sudah pas dari atas, Miho langsung melesat sangat cepat menuju targetnya yang ada di bawah. Jebret, pukulan cinta dari Mbak Miho pun mengenai kepala salamander tersebut dan membuatnya terhentak ke tanah dengan sangat keras. Bahkan saking kuatnya bogem anaknya Baekhyun Ho ini, salamander itu pun langsung mokat saudara. Dengan kata lain, dua monster yang merepotkan berhasil disingkirkan. Kemudian Baek Miho melemparkan sorotan matanya ke arah Lee Min Chung yang sedang merokok doang tanpa melakukan apa-apa. Dalam diamnya Miho bergumam, "Sudah kuduga, meski dia adalah seorang terbangkitkan rank A, tapi dia tidak berpartisipasi apapun dalam raid ini. Lantas apa faedahnya dia menjadi seorang hunter?" Pikiran yang tak fokus karena sibuk melihat aib orang lain, sehingga menempatkan Miho pada situasi yang tak terduga, di mana secara mengejutkan muncul monster yang sudah siap menerkamnya. Dan saat tersadar atas keblunderannya itu, semuanya sudah terlambat. Miho tak sempat menghindar. Untungnya sang pahlawan datang menyelamatkan nyawanya. Dia adalah Park Do-jin atau Tiel. Tak seperti Miho saat bertarung tadi, Tiel dapat menumbangkan salamander ini hanya dengan ayunan lembut dari tangannya. Lantas di situ Tiel berkata, "Hunter Baek Miho, tetaplah hati-hati dan jangan melamun di tengah sarang monster." Di sisi yang lain, Miho yang terkejut dengan kekuatan Tiel, dia bergumam, Gokil sekali, dia dapat mengalahkan salamander dengan sekali tamparan." Meski dia seorang hunter rank S, tapi awalnya aku pikir Park Do-jin hanyalah seorang pemula karena datang dengan pakaian seadanya. Kendati demikian, sekarang aku tahu bahwa penilaianku itu salah. Apakah memang sejauh itu perbedaan kekuatan kita? Sementara itu, Tiel di sini masih menatap sekumpulan monster di depannya. Dengan gerakan secepat kilat, Tiel melesat dan langsung memenggal kepala monster salamander tanpa kesulitan sedikit pun. Lantas kemudian Ming Sung berkata, "Kurasa masalah di sini sudah selesai. Tak kusangka ini berakhir lebih cepat dari dugaanku." Miho pun bertanya, "Bukankah ini aneh? Kenapa monster di sini lebih sedikit ya daripada dungeon-dungeon yang lain?" Min Sung menjawab, "Haha, akhirnya kau menyadari juga ya, Miho-chan. Perlu kau tahu, guild kami sangat bertanggung jawab. Kami selalu merawat dungeon ini agar tidak berbahaya dengan melakukan pembasmian monster setiap harinya. Itulah sebabnya aku bisa menjamin bahwa dungeon ini tak akan membahayakan para warga." Termangu dan berpikir sejenak ucapan Ming Chung, Miho berkata dalam hati, "Tidak masuk akal, mana ada orang yang mau melakukan pembasmian setiap harinya agar populasi monsternya tidak banyak. Aku yakin mereka pasti menyembunyikan sesuatu di dalam dungeon ini." Dengan raut muka bahagia, Lee Min Chung berjalan memandu orang-orang sambil berkata, "Oke minasan, ruangan bos ada di depan sana. Gas nggak nih?" Tanpa orang-orang sadari, di balik topeng kepalsuannya, Lee Min Chung tersenyum jahat. Dalam diamnya dia bergumam, "Tidak peduli seberapa keras kau mencari, kau tak akan bisa menemukan bukti untuk menangkapku. Karena para demon sudah membongkar pabriknya dan menyembunyikan diri seaman mungkin di suatu tempat.
Sayang sekali ya, Mio-chan, kau tak akan bisa menemukan pabrik Stardust ataupun keluar dari tempat ini dengan kesadaran penuhmu. Di saat itu entah mengapa senyuman terlihat di wajah Tiel. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa semua rencananya berjalan sesuai keinginannya. Panel kemudian berpindah di sebuah tempat persembunyian para demon yang terletak di dalam dungeon. Di sana juga ada beberapa manusia yang akan dijadikan bahan bakar pembuatan Mishburn. Di situ Murmu berkata, sayang sekali kita tidak bisa menyambut sang utusan meskipun dia ada di dekat sini. Dan yang menyebalkan lagi, gara-gara kedatangan para hunter di tempat ini, kita tidak bisa memproduksi Stardust untuk sementara waktu. Padahal lagi banyak-banyaknya nih bahan bakar. Di satu sisi, tanpa para demon ini sadari, di depan pintu ruangan mereka sudah ada MC kita. Sebelum masuk, Suho bertanya pada rekannya, Beru, apakah benar di depan pintu ini ada para demon? Beru menjawab, ya, saya 100% yakin Monarch muda. Mendengar jawaban itu, Suho tanpa mikir lagi langsung membuka pintu yang terkunci secara paksa. Dan seketika itu juga sudah terlihat ada demon lucu di sana. Spontan Murmu kaget dengan kedatangan tamu tak diundang ini. Oi, siapa kau? Tanya Murmu. Suho pun menjawab dengan bogemnya yang langsung mengenai kepala lawan bicaranya. Alhasil kepala Murmu pun terputus dari tubuhnya. Tercengang, panik, dan takut. Itulah yang dirasakan dua demon yang tersisa saat melihat betapa kuatnya MC kita. Di sisi yang lain, bangga dengan pencapaian Suho, Beru berkata, Sugoi, Monarch muda, Anda baru saja memutuskan kepala demon itu hanya dengan sekali serangan saja loh. Aku rasa daily quest dengan Cikadal lumayan worth it sih. Sejenak Suho mengamati orang-orang di sampingnya. Suho bergumam, pandangan mereka semua kosong. Tidak salah lagi, orang-orang ini sudah tak memiliki kesadarannya. Dengan kata lain, tempat yang sedang kupijak sekarang adalah pabrik Stardust. Gak lama kemudian, atmosfer di sini tiba-tiba berubah. Dan di saat bersamaan terdengar suara dari kepala demon yang terpenggal. Murmu berkata, topeng hitam, aku sudah menantikan pertemuan ini. Aku tak menyangka bakal bisa bertemu dengan orang yang telah mengganggu bisnis sang utusan. Ngahahaha, sempurna. Manusia bertopeng hitam, kau cocok sekali untuk kujadikan kado kepada sang utusan. Sambil mengatakan itu, Murmu mulai beregenerasi dengan mengeluarkan tentakel untuk merekonstruksi tubuhnya ke wujud aslinya. Meski wujud Murmu menyeramkan melebihi seramnya Tung Tung Saur, Sung Suho tak merasa ketakutan sedikit pun. Di lokasi tim penambang di dungeon Kota Baju, salah satu penambang, kita sebut saja namanya Wonshik. Dia berkata, kerjaan ini gak ada henti-hentinya bro. Gimana ceritanya batu kristal mana bisa sebanyak ini? Iya, ngomong-ngomong member baru tim kita itu Hunter Rank E ya? Aneh sekali, asosiasi mengizinkannya masuk ke dungeon rank B. Apa mereka tak peduli keselamatan hunter itu ya? Kapten penambang pun membalas, jangan meremehkannya bosku, dia memang masih muda, tapi beliau seorang yang sangat pekerja keras. Wonshik pun bertanya balik, Cutu mate, jangan bilang kalau kau yang menugaskan hunter rank E itu di area aman dekat pintu masuk ya? Sang kapten menjawab, hoho, nalurimu tajam juga. Baiklah, mari kita selesaikan yang di sini dan cepat bantu dia. Wonshik membalas, Kapten, kau terlalu baik jadi orang dan menurutku itu tidak baik untuk umurmu. Walau mereka berdua berpikir bisa membantu Suho, tapi nyatanya MC kita telah menyelesaikan tugasnya dan sudah mengumpulkan 4 gerobak batu kristal mana sendirian. Panel pun balik lagi ke duel Suho melawan Murmu. Beliau kini dengan gagah berani tak gentar sedikit pun di hadapan demon yang sangat mengerikan. Beru berkata, Monarch muda, kekuatan demon yang akan kita lawan itu sepertinya lumayan kuat loh. Suho membalas, tanpa kau beritahu pun, aku yang sekarang sudah bisa merasakannya karena status kekuatanku banyak yang meningkat. Ya, monster ini berada di level yang sama dengan Hunter yang A. Kira-kira mungkin setara dengan Randolph, Hunter dari Guild Scavenger.
Sejenak dalam diamnya Suho melakukan monolog dengan dirinya sendiri. Dia bergumam, alasanku memutuskan bergabung dengan tim penambang adalah ingin mencari tahu tujuan asosiasi memerintahkan kuil Grim Reaper di dungeon ini. Namun sekarang aku mengerti pihak asosiasi sudah sadar tentang adanya peredaran Stardust yang Minsung lakukan. Kayaknya sih mereka sedang mencari bukti untuk itu. Tapi kalau memang itu keinginan mereka, maka akan sulit bagiku untuk mencari tahu soal utusan Itarim dari Minsung. Dengan pemikiran itu, Suho pun bertanya pada monster di hadapannya. "Oi, di mana utusan Itarim?" Sejenak Murmu diam. Sambil menatap Suho, dia bergumam. Keduanya saling mencari. Sang utusan sedang mengincar manusia bertopeng hitam, dan di saat yang sama, topeng hitam juga mencari sang utusan. Lalu kemudian Murmu menangkap kaki Suho dengan tentakelnya. Sambil melakukan itu, dia berkata, "Topeng hitam, tak usah terburu-buru. Tenang, aku akan mengantarmu kepada beliau. Tapi sebelum itu, aku ingin mengoyak-ngoyak dan menghancurkan tubuhmu. Barulah setelahnya, jasadmu akan kujadikan kado terindah untuk beliau. Jadi, kusarankan terima saja takdirmu, karena saat kau tertangkap oleh tentakelku, maka kau tidak akan bisa kabur lagi. Bahagialah, rayakanlah, di akhir hayatmu kini, kau bisa menyaksikan Murmu yang luar biasa ini." Di sisi yang lain, Suho mulai bad mood. Dengan muka datar tanpa ketakutan, dia berkata, begini doang." Sejenak Suho teringat ketika dia menjalankan daily questnya bersama Amut di dalam Shadow Dungeon. Di saat itu Grey tampak begitu sedih, Beru terharu, Esil senang, dan Amut sang pelatih, dia juga tampak bangga dengan perkembangan Suho. Amut berkata, "Sugoi, Monars muda, aku tidak menyangka dalam 5 hari ini kau bisa menyelesaikan daily quest tanpa bantuan Grey lagi. Aku yakin tubuhmu yang sekarang sudah bertambah kuat." Suho membalas, "Oh, seperti itu ya." Tapi karena saking lelahnya, jadi setelah mengatakan sepatah kata tersebut, Suho pun langsung tepar terbaring di tanah. Dalam hati Suho bergumam, "Sepertinya keputusanku untuk menaruh semua poin ke status kekuatan adalah pilihan yang tepat. Dengan hal ini pula, aku bisa menyelesaikan daily quest tanpa bantuan dari Grey. Bahkan aku juga tak menyangka mendapatkan skill yang dapat menambah status kekuatanku sebanyak 20%. Lalu di situ Amut berkata, "Monars muda, saat ini kau adalah manusia terkuat yang pernah kutemui." Lalu kemudian cerita kembali ke duel Suho melawan Murmu, di mana tentakel Murmu yang melilit tubuh Suho kini telah hancur berceceran. Sontak hal ini membuat Murmu terkejut. "Nani?" Terlihat di sini Suho merobek tentakel gurita ini hanya menggunakan tangannya dan sekedar ngasih tahu status strength atau status kekuatan milik MC kita adalah 120. Makanya dia tak kesulitan sedikit pun saat dicengkram oleh Murmu. Tak mau membuang waktu, Suho bergerak cepat menghabisi 2 demon yang lain dengan tinjunya. Hanya dalam sekali serang saja, demon selain Murmu itu pun tewas pri. Lalu kemudian Suho mendekati Murmu dan bertanya, "Aku tanya padamu sekali lagi, di mana sang utusan Itarim?" Seolah tak peduli dengan pertanyaan tersebut, Murmu melepaskan pukulannya. "Jangan harap aku akan memberitahumu, manusia," ucap Murmu. Sayangnya sebelum pukulan Diamond tersebut mengenai targetnya, Suho dengan sigap mencengkram kepala Murmu, lalu kemudian menariknya, sehingga kepala Murmu telah resmi terpisah dari tubuhnya. Tidak hanya sampai di situ saja, Suho lantas mengeluarkan daggernya, lalu memotong tubuh Murmu menjadi beberapa bagian. Lumayan buat bakaran, enak tuh gurita. Walau tubuhnya sudah tercincang-cincang, tapi Murmu masih memiliki kesadarannya. Dalam ketegangan ini, Murmu bergumam, "Apa-apaan manusia ini? Hawa keberadaannya yang mencekam ini rasanya seperti Shadow Monars." Di sisi yang lain, Su yang kesal menatap Murmu sambil berkata, "Aku sudah tak peduli lagi. Jika kau tak mau memberitahuku, maka akan kucari sendiri dengan caraku." Setelah mengatakan itu, Suho pun melemparkan kepala demon tersebut kepada Beru. Di detik-detik sebelum ajal menjemputnya, Murmu bergumam untuk yang terakhir kalinya, "Oh, sang utusan, maafkan saya tak bisa menemanimu sampai akhir. Padahal saya masih ingin menyaksikan dunia baru yang kau lukis dengan mimpi besarmu. Oh, sang utusan, berkat kemurahan hatimu, kami Ras Demon bisa menghabisi si pengkhianat yaitu Clan Radir." Ya, itu saja sudah cukup memuaskan Murmu lucu ini.
Sang utusan Sayonara. Tak peduli dengan kesedihan mangsanya, Beru membuka mulutnya untuk mencicipi gurita segar di hadapannya. Dan dengan demikian, akhir hidup Murmu tenang di dalam perut Beru. Bersamaan dengan itu, di Shadow Dungeon, Esil merasakan perasaan aneh yang tak bisa dia pahami. Esil berkata, entah mengapa, hari ini aku merasa bahagia tanpa sebab. Kira-kira apa ya yang Susama dan Beru lakukan sekarang? Di sisi yang lain, Beru yang masih mengunyah kepala Murmu, dia berkata, tekstur diamond gurita ini sangat kenyal dan gurih. Pokoknya mantap sekali. Enak tenan bosku. Di saat Beru lagi menikmati hidangan ini, Suho bertanya kepadanya, Beru, setelah kau memakan diamond tersebut, apa kau sudah menemukan informasi mengenai utusan Itarim kah? Beru membalas, soal itu, maafkan saya Monars muda. Demon yang bernama Murmu ini melihat dan memuja utusan Itarim sebagai cahaya di hidupnya. Dan entah mengapa hanya informasi itu yang ada di dalam kepala demon ini. Mendengar itu, Suho bergumam, sial, lagi-lagi tak menemukan petunjuk tentang utusan Itarim ya. Sepertinya aku harus mencari Leminsung dan mendapatkan jawabannya. Tapi untuk sekarang, aku harus mengevakuasi orang-orang yang kehilangan kesadaran ini. Di saat yang sama, ketika para hunter menuju ruangan boss dungeon, Tiel atau Dojin tidak lagi merasakan keberadaan Murmu dan demon yang lain. Dia bergumam, ada apa ini? Kenapa hawa kehadiran para demon telah lenyap? Jangan bilang ini perbuatan asosiasi hunter. Singkat cerita, Tiel dan para hunter telah tiba di depan pintu ruangan boss dungeon. Di situ Miho bergumam, ini aneh, kenapa sejak raid ini dimulai kami tidak menemukan bukti adanya pabrik Stardust di sini? Apa mungkin mereka menyembunyikannya di permukaan? Yari, mau bagaimana lagi? Akan kuselidiki nanti setelah mengalahkan boss dungeon saja. Bahagia dengan kebingungan rekannya, Lemingsung berkata dalam hati, Baka, wanita jamet itu sepertinya bingung mencari pabriknya ya. Dengan nada lirih, Lemingsung berkata, oi alien, kita batalkan saja rencana mencuci otak para hunter. Karena untuk jangka panjang, alangkah baiknya semua ini berakhir tanpa isu apapun. Namun Tiel tak setuju, menurutnya jika mereka dibiarkan, malah akan jadi masalah untuk kedepannya. Kemudian di situ Miho mengajak semua rekannya untuk masuk ke dalam ruangan boss dungeon. Namun secara mengejutkan, raut muka Mingsung tiba-tiba berubah ke orang nahan berak. Dengan perasaan kecewa, Mingsung menoleh ke belakang sambil berkata, Kenapa kau melakukan ini padaku? Di sisi yang lain, sambil menancapkan star fragment ke tubuh Mingsung, Tiel membalas, bukankah sudah kubilang sebelumnya, aku akan mengubah semua hunter yang mengikuti raid ini menjadi pengikut setiaku. Sejak awal bekerja sama dengan hunter rank A sepertimu untuk menghabisi Lim Taekyu yang seorang rank S, itu adalah kesepakatan yang buruk kan? Jadi bukankah lebih baik kau menjadi bonekaku saja? Lemingsung, kau adalah alat yang cocok untuk menangkap Lim Taekyu. Mendengar perkataan Tiel tersebut, Lemingsung sangat murka. Jangan meremehkanku alien, makhluk sepertimu tak akan bisa mencuci otakku. Loh, ini di mana? Di saat Lemingsung marah-marah, tiba-tiba kesadarannya dialihkan ke sebuah tempat yang dipenuhi cahaya kuning. Sejenak Lemingsung menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari tentang di mana tempat ini sebenarnya. Lalu saat dia melemparkan pandangannya ke arah atas, Mingsung tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tercengang melihat simbol aneh yang memancarkan kekuatan hebat. Ya, itu adalah kekuatan dari Tiel. Dan setelah Mingsung menatap cahaya dengan simbol aneh tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menggema. Tunduk dan patuhlah dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Begitulah cerita di alam bawah sadar Mingsung. Sedangkan di dunia nyata, hunter rank A ini sudah jadi boneka yang bisa dikendalikan Tiel seenak jidatnya. Kemudian Tiel atau Park Dojin, dia berjalan mendekati Mingsung sambil menepuk baunya. Dengan senyum puasnya, Tiel menatap punggung Miho sambil bergumam, Yohohohoho, Mingsung telah ada di genggamanku dan sekarang waktunya melanjutkan ke tahap berikutnya. Di luar dungeon kota Paju, terlihat sudah ada sebuah mobil yang terparkir di halaman pintu masuk dungeon tersebut. Dan di dalam mobil tersebut, Choi Jong-in mengeluarkan summon burung apinya. Dia berkata, jika summon ini menghilang, maka tandanya telah terjadi sesuatu pada party yang masuk ke dalam dungeon. Dan semoga saja raid ini selesai tanpa campur tangan kita. Aku juga berharap Lemingsung tidak membuat onar di dalam sana.
Kurasa kau juga mengkhawatirkan hal itu kan, Lim Taekyu? Lim membalas, apa kau sengaja membuatku kesal? Aku yakin sebenarnya kau hanya iri karena Hunter Park Dojin memilih guilku daripada guilmu kan? Ayolah, mengakulah. Dengan tersenyum kesal, Choi Jong-in menjawab, lah, guild kami loh memiliki banyak hunter yang bertalenta, jadi mana mungkin aku iri denganmu. Entah mengapa Lim tiba-tiba menghela nafas panjang. Wah, kenapa ya Min Sung terjerumus dalam masalah ini? Tak kusangka dia menjadi dalang di balik distribusi Stardust. Sebagai ketua guild, aku merasa gagal. Untuk itu Choi Jong-in, seandainya setelah ini terjadi sesuatu yang tak terduga, biarkan aku menyelesaikan semuanya dengan tanganku sendiri. Jadi, bisakah kau berjanji akan hal itu? Hunter Choi membalas, ya, aku berjanji. Aku juga tak ingin mengotori tanganku dengan darah orang-orang yang tak bersalah. Panel pun beralih ke dalam dungeon. Situasi terlihat sangat chaos parah, di mana bos dungeon mulai bersiap dengan semburan apinya, sedangkan para hunter juga bersiaga menahan serangan tersebut. Di saat itu, hunter tanker dibantu support memblokir api dari salamander itu. Lim Min Sung yang tadinya cuma menonton, kini mulai aktif dan mau berpartisipasi. Di tengah situasi genting ini, Miho melirik ke barisan belakang, di mana dia sedikit merasa kesal karena Park Dojin atau TL hanya bersantai tak melakukan apa-apa. Miho bergumam, Hunter S itu sepertinya sedang mengolok-olok kami ya. Kayaknya dia berpikir semua ini akan selesai jika dia ikut campur. Tapi walaupun begitu, Camilla yang lebih berpengalaman di dalam dungeon. Camilla senior di sini. Namun yang aku herankan, sejak memasuki ruangan bos dungeon, Min Sung menjadi bersemangat dan lebih aktif berpartisipasi. Bak, superhero yang bisa diandalkan. Min Sung maju ke garis depan dengan sangat cepat. Kemudian dia melepaskan tebasan demi tebasan pada bos dungeon tersebut, sehingga salamander raksasa itu meraung kesakitan. Sontak, aksi spektakuler dari sang aktor ini membuat Miho tak bisa berhenti terkejut. Dia tak menyangka kalau kemampuan Min Sung sangat luar biasa. Kendati demikian, serangan Lim Min Sung itu tampaknya masih belum cukup untuk membuat sang salamander menyerah. Malahan monster ini semakin murka. Dengan barbarnya, bos dungeon itu mengibaskan ekornya ke arah Min Sung. Untungnya refleks Min Sung sangat bagus, sehingga dia bisa menangkis meskipun harus terhempas. Sementara itu, Tiel cengar-cengir menikmati eksperimen Hunter Rank A di depannya. Dia bergumam, dengan begini aku sudah yakin untuk bisa meningkatkan kekuatan dan mengendalikan Hunter Rank rendah, maka Stardust saja sudah cukup. Sedangkan Star Fragment hanya berlaku untuk Hunter Rank B ke atas. Tapi sepertinya item-item itu saja tak akan cukup untuk membuat Hunter Rank A menjadi sekuat Rank S. Kalau begitu, aku terpaksa menggunakan kemampuanku. Dengan kesimpulan ini, Tiel pun menyatukan semua ujung jarinya. Dan seketika itu juga bermunculan cahaya berwarna kuning. Tiel berkata, aku telah memberikan blessing padamu. Dengan ini kau telah mencapai tingkatan Hunter S rank yang kau damba-dambakan. Kalau begitu Lim Min Sung, tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sekarang. Di sini utusan Itarim itu mengaktifkan skillnya yaitu Second Blessing Amplify yang bertujuan meningkatkan kekuatan Lim Min Sung beserta senjata yang dia pakai. Sekedar ngasih tahu, Jill itu memiliki kemampuan unik di setiap fragmen miliknya dan total kemampuannya ada 5. Namun karena saat ini Tiel masih menampung 3 fragmen di tubuh barunya, maka saat ini dia hanya memiliki 3 skill. Skill dari kepingan pertama, First Blessing Control. Kemampuan fragmen pertama yaitu Tiel dapat mencuci otak dan memerintahkan orang biasa ataupun hunter manapun yang telah mengkonsumsi Stardust. Skill dari kepingan kedua, Second Blessing Amplify. Kemampuan ini dapat membuat Tiel memperkuat magic power ataupun equipment bonekanya. Dan skill dari kepingan ketiga, yaitu Third Blessing Scholars of Equivalent Exchange. Kemampuan untuk menukar apa yang dimilikinya menjadi sesuatu yang bernilai sama. Udah, untuk sementara 3 kemampuan itu saja Bre, karena 2 kemampuan yang lainnya belum disampaikan timbangannya. Kembali lagi ke cerita utama. Di saat bos dungeon akan menerkam Lim Min Sung, sang aktor tampan ini malah menatap tanah, kayak lagi mikir utang si Bre. Namun secara mengejutkan muncul aura kuning dari Tiel menyeliputi tubuh Min Sung. Dan seketika itu juga sorot matanya jadi tajam. Min Sung mengangkat pedang dan membidik targetnya. Jebret. Saat tebasan itu dilepaskan, keluar sebuah energi yang sangat luar biasa kuat. Dan kekuatan yang gak ngotak ini menembus perut sang monster dan menewaskannya.
Bahkan karena saking overpowernya, serangan ini sampai menghancurkan permukaan dungeon. Tentunya ledakan yang sangat keras itu membuat hunter rank S yaitu Lim Tae-gyu dan Choi Jong-in yang ada di luar sampai terkejut bre. Tak terkecuali Miho. Dia sangat tercengang dan tak menduga bahwa Lee Min-sung dapat melepaskan serangan yang sangat gak ngotak. Miho bergumam, apa yang barusan itu? Aku yakin seorang hunter rank A, daya hancur dari serangannya tak sekuat itu. Setauku Stardust tidak bekerja pada hunter rank atas. Lalu bagaimana dia bisa sekuat itu? Kendati demikian, apakah Lee Min-sung masih memiliki stimulan penguat selain Stardust kah?